Yosef bilang di Yesaya 53 itu seharusnya bukan tertikam ya, tetapi dia tertikam. Nah, kemudian LAI menerjemahkannya itu tertikam. Kemudian King James Version membuatnya itu menjadi wounded, terluka. Nah, kemungkinan begini Bang Billy ya, kemungkinan ini. Kata sebentar ini saya udah ini dapat. Kata meholal ini itu kemungkinan diambil dari akar kata sebentar. Dari akar kata tiga huruf di belakangnya itu loh, dari kalal yang artinya tertikam, menikam. Jadi dakar itu tadi udah saya kasih perbandingannya kitab Zakaria 12 ayat 10 gitu, walaupun hampir sama kedengarannya dakar dan apa tadi yang kau bilang tadi akar katanya hampir sama, tapi itu beda artinya. Kalau dakar itu dakaru itu tertikam, dakaru berarti yang tertikam banyak karena ada akhiran u di bawah di belakangnya. Dan juga mekholel itu bukan ditikam tapi pain atau sakit atau luka gitu. iya. Kalau yang namanya tertikam itu namanya aku tikam kau. Pakai apa nih kam? Pakai barang, pakai alat. Makanya ketika diterjemahkan sebagai tertikam maka genaplah nubuatan Yesus kalau dipakai tertikam karena ditikam oleh tombak. Kan begitu maksud daripada pelencengan daripada terjemahan itu, Bang. Iya. Lanjut. Iya. Maksud saya begini, meholal yang dari teks Ibrani kan meholal itu kan akar katanya itu halal, HLL. Nah, sedangkan halal itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pierce atau menikam, menusuk, melukai, melubangi, itu maksudnya. Enggak gitu. Kalau kita lihat pun di kamus bahasa Ibrani nih, aku kasih nih. Jadi panjang nih, tapi nggak apa-apa. Kalau kita buka kamus bahasa Ibrani dalam Pealim itu kalau kamu mau buka situs yang benar ya, itu di dalam namanya aplikasinya Pealim. Tunggu kita buka. Tiga ayat ya, lanjut dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Shalom alaikum ahibili. Dan semangat, Masya Allah. Semangat siang, saudara-saudara non Muslim. Silakan dilanjut. Ya, silakan, ada Ronggit sama Jospen, ada guru Bang Juma ini, guruku ini. Silakan Jospen. Jadi gini, halo Jospen. iya gimana Pak dosen? Ada Rongit juga nih, Rongit Kristen ya, Rongit ya. Silakan dibuka mikrofonnya, Bang. Iya betul. Saya Kristen. Arom naikkan satu lagi Kristen ya, biar saya dibawa saja. Izin Gurunda ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Semuanya Kenapa bisa begitu? Standby di bawah kan, ndak? Nonton nyimak. Tapi Bang Fandi kan moderator kan? Enggak apa-apa, yang lain aja. Itu kan ada Salpa Saribu juga. Silakan. Biar ada Kristen aku aja yang turun, aku aja yang di bawah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pak dosen jangan turun. Siap Bang, makasih. Oke. Dinda Felix masih sudah puasa hari ini, Dinda? Monitor beliau enggak? Oh siap. Oke teman-teman sekalian, jadi kalau berbicara mengenai Islam Kristen, tentu Kristen ini harus bermuara kepada pengajaran Paulus, karena Yesus sedikit pun tidak pernah menyentuh pengajaran yang dibawa terkait dengan hukum Torah dan ajaran yang ada di dalam kitab Tanak kepada non-Yahudi dan juga kepada
orang-orang di luar daripada lingkungan beliau jadi pengajar kala itu. Maka saudara kita Kristen ini mau tidak mau mereka harus mulai belajar bahwa sebenarnya yang tertulis di Bible pun itu bukan ajaran Yesus langsung, melainkan hasil penyelidikan orang per orang yang kemudian dibukukan lalu dijadikan sebagai pijakan di dalam melaksanakan rutinitas ritualnya sebagai seorang Kristiani. Nah, sebenarnya kalau kita ingin jujur, kami umat Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada batu sandungan di situ. Di situ tidak ada penghalang. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu yang sampai kepada kami hari ini. Tidak ada kemudian pembantahan atau pembantaian ajaran. Berbeda dengan ajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel, antara Kristen dan Bani Israel dan Yesus itu muncul Paulus ini. Paulus ini adalah duri di dalam daging. Dia yang mengajarkan untuk melaksanakan ritual-ritual di luar daripada ajaran Yudaism. Jadi Paulus ini yang harus sebenarnya dibahas. Siapa beliau ini? Karena dia berada di antara Yesus dengan orang Kristen, tiba-tiba aja muncul dia di sana. Kenapa? Kalau seluruh rangkaian ajaran Yesus dari A sampai Z itu ditegakkan atau dipraktekkan, maka akan menghantarkan orang itu menjadi Yudaism. Karena tidak ada ajaran Yesus yang ada di Bible yang kita temukan menghantarkan kita bisa jadi Kristen. Contoh, tak ada ajaran mengajarkan kita di Bible itu untuk menyembah Yesus. Tidak ada ajaran mengajarkan kita untuk menghalalkan semua yang ada di dalam Torah. Tidak ada ajaran Yesus di dalam Bible yang menghantarkan orang-orang berkumpul di hari Minggu menyembah kepada Kristus. Tidak ada ajaran Yesus untuk makan babi, untuk tidak bersunat dan seterusnya. Munculnya Paulus inilah yang membengkokkan kemudian ajaran Yesus ini. Ini yang tidak disadari oleh saudara kami Kristen. Jadi saudara Kristen itu ibarat, kalau saya analogikan ya, orang-orang Kristen ini semuanya sudah baju daster. Habis itu mereka, saya pria jantan kali, saya pria ganteng kali, saya gagah, saya laki-laki yang perkasa, tapi menggunakan baju daster. Saya ini pengikut Yesus, saya ini penyembah Elohim, tapi ikut Paulus, pakaian Paulus yang dipakai, ajaran Paulus yang dipakai. Kalau jadi pengikut Yesus, ibadahnya itu di sinagoge. Dia bersunat, puasa, sujud dalam beribadah, yang dibaca kitab Tanak, ibadahnya hari Sabat, menyembah kepada Elohim, mengkitabkan kitabnya Nabi Musa. Ini saudara-saudara kami Kristen pengikut Yesus. Pengikut Yesus makannya makan babi. Kumpulnya hari Minggu. Kulupnya penuh tepung. Gimana ceritanya? Jadi cuman teriak doang, kami ini pengikut Yesus, Pak. Begitu diperiksa kulupnya, ada sagu di dalam. Orang yang tidak bersunat, yang nonotnya masih ada tepung terigu di situ, itu haram hukumnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Nggak boleh, nggak boleh. Dilarang keras. Pemakan babi, penyembah berhala, bersatu dengan orang-orang Yudaism di dalam beribadah itu nggak boleh, haram hukumnya, nggak bisa. Betapa orang-orang Yahudi itu dikutuk oleh Elohim. Kalau kita lihat pekerjaan mereka di dalam kitab Yehezkiel 44, coba. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Itu parah kali itu Tuhan marahnya di situ. Murka semurka-murkanya. Kenapa? Karena mereka segelintir orang dari mereka itu memasukkan orang-orang Yunani pemakan babi tidak bersunat ke dalam upacara orang-orang Yudaism. Maka Elohim marah, murka. Banyak kesalahanmu, banyak dosamu yang pernah kau lakukan, tetapi beda ini dosamu yang satu ini betul-betul kebangetan. Apa itu? Kau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke rumah ibadahku.
Kau memasukkan orang-orang pemakan babi, pemakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kau masukkan mereka di dalam upacara ibadahku yang kudus. Itu. Jadi emang kemana bang? Sini aja dulu. Soalnya Bang Suma kelamaan sih. Oh ya sudah, ya sudah. Ya sudah, silakan Anda tanggapi. Mungkin ada yang nyangkut di penjara. Halo. Silakan. Silakan. Halo Bang Junma. Ya, diam dulu. Tidak ada di Al-Quran perintah sunat, melainkan di kitab. Saudaraku, Islam itu bang, itu memiliki dua sumber. Hanya ada kata sunat ya, ayatnya di kitab karangan saya yang dipakai Islam. Di Al-Quran tidak ada. Jangan so tahu. Ya, itu saya pastikan tidak ada. Ya, silakan aja dengan ilmu kekristenan Anda. Al-Quran menjelaskan kepada kami dengan sangat jelas bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan mengikuti ajaran millah Abraham. Salah satu millah Abraham itu berit millah, perjanjian sunat. Itu nggak bisa kau batalkan. Perjanjian kekal yang masih tersisa. Sabar dulu saudara-saudaraku, sabar. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa." Tuh, kami diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Salah satu millah atau perjanjian atau berit perjanjian antara Allah dengan Nabi Ibrahim adalah sunnah. Kamu tahu enggak? Kakeknya baginda Rasulullah Muhammad SAW orang kedua yang bersunat setelah ayahnya Ibrahim. Orang kedua loh. Mana datanya Muhammad disunat Juma? Mana datanya Muhammad Orang kedua yang bersunat itu adalah Nabi Ismail. Nah, terkait dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka secara otomatis orang Arab itu sama seperti orang Israel. Begitu lahir mereka disunat. Karena itu adalah perjanjian kekal. Perjanjian kekal Allah dengan Nabi Ibrahim, keturunannya secara turun-temurun. Yang namanya perjanjian kekal itu sampai kiamat harus bersunat semuanya tuh. Itu yang saudara harus pahami. Nah, di dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa." Wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim sebagai manusia yang hanif, yang lurus, tidak termasuk orang-orang musyrik. Itu perintah saudaraku. Nah, Anda harus paham di Islam itu ada dua hukum, ada dua sumber hukum. Apa itu? Al-Quran dan hadits. Sama seperti kalian. Di kalian itu ada beberapa kitab sebagai sumber hukum, meskipun kalian hanya mentainnya itu hanya aksesoris. Seperti perjanjian barunya orang Israel yang kalian gunakan, yang kalian sebut perjanjian lama, itu sumber hukum juga, tapi kalian hanya jadikan sebagai aksesoris doang untuk sebagai legitimasi alasan-alasan kalian untuk pengesahan menggunakan surah-surah Paulus itu. Padahal antara Yesus dengan Kristen ada di tengahnya duri, yaitu Paulus. Paulus ini adalah duri yang berada di dalam tubuh pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Begitu kawan, silakan. Ya, selamat siang. Akan bang. Ya, Yang semangat dong, beritakan. Kau kan mau memberitakan, masa lemas begitu? Semangat. ini diskusinya apa? Judulnya Itu ada. tanya Bang Juma mau tema apa gitu. Kau aja mau tema apa sama Bang Juma nggak apa-apanya. Apapun tema digasak sama Bang Juma, gas. Ya, betul itu. Sang pembinasa keji. Apakah itu Nabi Muhammad atau Paulus? Nabi Muhammad kemudian yang memproklamirkan ajaran menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Paulus yang memproklamirkan menyembah kepada Kristus Yesus. Silakan, siapa pembinasa keji menurut Yesus? Kan Yesus dulu tuh, baru Paulus, baru Nabi Muhammad. Berarti patokan kita Yesus. Pembinasa keji menurut Yesus itu siapa? Kalau Paulus, Kristen tutup buku. Kalau Islam, kalau Nabi Muhammad, Islam yang tutup buku gitu. Silakan. Silakan Kan Bang Paulus- Sulu, Bang Sulu kan yang pintar, silakan. Oke, baik. Jadi gini abangku, ketika Yesus itu duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang tuh kepada dia. Nasihat-nasihat Yesus diantaranya adalah, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, pembinasa keji ini artinya dia yang membunuh manusia. Dia yang menghancurkan manusia. Dia yang menghantarkan manusia menjadi penghuni neraka. Tetapi sang pembinasa keji ini duduk sebagai orang suci. Di tempat suci dia duduk. Dia duduk seperti menduduki kursi Musa. Sebagai pengajar dia di situ, sebagai tokoh yang menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi oknum yang kemudian dimuliakan, disanjung, diikuti, diteladani. Nah, itu dia. Jadi seorang pembinasa keji yang duduk di tempat yang tidak semestinya. Tetapi karena dia duduk di tempat yang tinggi, tempat suci seperti pengajar, seperti nabi, seperti rasul, maka dia mengajak orang-orang lain untuk tunduk kepada aturannya, di mana aturannya itu justru menghantarkan kepada kebinasaan. Orang banyak mengikutinya, kenapa? Karena dia duduk di tempat kudus. Mau tidak mau, pasti banyak orang yang jadi pengikutnya. Andaikan dia duduk hanya sebagai RT, sebagai Pak RW atau Pak Lingkungan, selesai masanya dia sebagai Pak Lingkungan, ya sudah selesai bubar. Gak ada lagi orang menganggapnya sebagai Pak RT. Tapi ini sebagai nabi. Nabi itu tidak ada berhentinya. Aku udah pensiun, bukan nabi lagi. Gak bisa. Aku bukan rasul lagi, udah pensiun. Gak boleh. Sampai dia mati, sampai dia ada di kerak neraka sekalipun, dia tetap rasul bagi pengikutnya. Dia tetap nabi bagi pengikutnya. Maka kudu wajib kita temukan siapa pembinasa keji yang duduk di tempat kudus ini. Apakah Nabi Musa? Apakah Nabi Harun? Apakah Nabi Yakub? Apakah Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Isa? Apakah Paulus? Apakah Nabi Muhammad? Nah itu, makanya kita kaji itu abangku. Sederhana kok ini. Kalau saudara Kristen melepaskan dogma dan doktrin, saya yakin sekali dia bisa sampai kepada poin kebenaran. Silakan. Ya, kalau disematkan pembinasa keji itu kepada Paulus, tentunya saya pikir sangat jauh. Kenapa? Paulus sendiri pun rela turun aniaya, rela dipenjarakan, rela mati di Yerusalem. Dia tidak membalas, dia tidak mengangkat pedang, dia tidak membunuh, dan dia mengajarkan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Misalnya dikatakan bahwa karena Paulus sehingga Kristen menyembah Yesus. Yesus pun berkata di dalam firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya yakin kita tahu bersama kalau namanya kebenaran itu adalah Sang Allah. Tetapi Yesus berkata dia adalah kebenaran. Bukan pembawa benar, tapi kebenaran. Dia sang benar itu. Seharusnya sang benar itu hanya Tuhan, tapi Yesus berkata dia adalah sang benar itu. Bahkan bukan hanya sampai kepada sang benar, dia katakan akulah sang hidup. Jadi kalau bicara tentang kehidupan, sang hidup itu sang Bapa, dan tidak ada sang hidup lain, hanya Yesus. Karena menyatakan bahwa dia satu dengan Bapa. Yohanes 10:30. Jadi dalam penjelasan menyembah kepada Tuhan, karena Paulus tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Waalaikumsalam. Paulus adalah sang hidup itu. Bukan Paulus maksud saya. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah sang hidup itu. Sehingga Paulus mengetahui bahwa Yesus adalah kebenaran dan sang hidup itu. Jadi pada saat dikatakan sang durhaka itu, ya
Mereka yang mengangkat pedang, membunuh. Paulus tidak melakukan itu. Paulus rela teraniaya karena Injil Kristus. Dia mati dengan secara manusia dengan kehinaan. Tapi dia sadar bahwa pada saat yang memperkenalkan Kristus dia akan mendapat kemuliaan yang dijanjikan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan dia katakan, akulah memberi hidup dan memberikan hidup yang kekal. Itu pernyataan Yesus. Sehingga pada akhirnya dalam kitab Wahyu katakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Yang ada dan sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Itu pernyataan Yesus. Jadi kalau disematkan bahwa yang duduk di tempat yang suci, yaitu sang durhaka itu, di dalam Matius 24 itu ditunjukkan kepada Paulus, itu sangat tidak masuk. Tuduhan kepada siapa, saya tidak mau menuduh. Tetapi kalau sesuai dengan kitab suci, ya silakan dikaji sendiri tentang hal itu. Gitu aja, Bang. Oke, baik. Jadi saudara, Anda tadi mengajar tentang Yesus. Yesus tak ada salah. Kalau kita berbicara Bible, Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian hal yang salah kalau kita baca Bible. Gak ada sedikit pun tak ada kesalahan Yesus di Bible itu. Kenapa? Yesus mengajarkan kaumnya untuk kembali kepada hukum Torah. Yesus mengajarkan kemudian kaumnya untuk menyembah hanya kepada Elohim. Yesus mengajarkan agar mereka mendudukkan pengajarannya itu hanya sebagai utusan Tuhan. Itu kami terima, kami beriman dengan itu. Ajakan orang-orang soleh untuk kembali kepada hukum Nabi Musa. Itulah yang disebut hikmat Injil di dalam Al-Quranul Karim. Kami beriman kepada keadaan itu. Yang bermasalah ini Paulus. Inilah yang disebut pembinasa keji. Ketika saudara mengatakan beliau tidak melakukan pembunuhan, kata siapa? Anda baca Filipi 3, dari lisannya sendiri dia mengaku. Apa katanya? Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Padahal bagaimana mungkin tidak bercacat menganiaya orang-orang soleh, membunuh orang-orang soleh tidak bercacat. Lalu kemudian dikatakan di Kisah Para Rasul, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam-imam dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya bila mana ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dan seterusnya. Ini pembinasa keji ini. Tapi itu belum seberapa itu. Itu baru pembinasa, belum keji. Itu masih status pembinasa, pembunuh. Kekejiannya muncul ketika dia murtad dari ajaran Yahudi, mendirikan sekte baru yang bernama sekte Kristen atau Kristianos. Anda coba lihat di dalam 2 Korintus. Kalau Anda melihat di 2 Korintus 10 nomor 5, inilah dia yang dimaksud pembinasa keji itu. Apa ajarannya? Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan, untuk menggiring manusia kepada Kristus Yesus. Jadi cara Paulus menggiring manusia kepada sembahan yang bernama Kristus itu adalah membinasakan pemikiran manusia, membinasakan akal manusia, merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Artinya merubuhkan pengetahuan Tuhan, ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi itu dirubuhkan, dibinasakan, dihapuskan oleh dia untuk menggiring manusia kepada penyembahan kepada sosok Kristus ini. Ada enggak Yesus pernah mengatakan, aku membinasakan pemikiran manusia? Ada enggak? Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal. Paulus mengatakan, aku membinasakan akal manusia. 2 Korintus 10 nomor 2. Ada enggak Yesus mengatakan bahwa aku menghentikan, aku membinasakan, aku menawan, aku merubuhkan perintah-perintah Tuhan? Ada enggak Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Tapi Paulus dengan gagah berani mengatakan, aku merubuhkan pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan dirubuhkan. Hah? Ini pekerjaan rasul atau pekerjaan iblis? Inilah yang dimaksud Yesus.
kamu akan melihat pembinasa keji duduk. Sejadi-jadinya dia menjadi rasul. Sementara rasul itu adalah kedudukan lebih tinggi dari nabi. Nabi itu penerima firman, nabi yang menerima firman selain untuk dirinya juga untuk umatnya, orang lain. Nah, Paulus mengatakan dirinya sebagai rasul. Dengan demikian dia duduk di tempat kudus. Berarti dialah pembinasa keji itu. Kenapa? Dia membinasakan jasad manusia. Yang kedua, dengan kekejiannya dia membunuh akal sehat manusia. Coba Anda telah diri Anda hari ini. Apakah masuk akal? Apakah diterima oleh akal saudara? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap tete. Akal Anda sehat nggak itu? Enggak. Akal Anda dimatikan oleh Paulus. Apakah masuk akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat menghancurkan Sodom Gomora, menenggelamkan Nuh, Bahtera Nuh menjadi bukti sampai hari ini masih ada. Fir'aun menjadi bukti sampai hari ini masih ada. Tiba-tiba saja turun menjadi seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya. Masuk Anda di akal Anda nggak itu? Nggak masuk. Tetapi kata Paulus, aku membinasakan itu semua demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Sadari itu saudaraku. Jadi saya katakan sekali lagi, antara Nabi Muhammad dengan kaumnya tak ada penghalang, tak ada batu sandungan. Tetapi antara Yesus dengan Kristen, di tengah-tengahnya muncul pembinasa keji yang bernama Paulus yang membengkokkan ajaran Tuhan menuju kepada ajaran paganisme. Itu fakta. Silakan. Ya. Jadi semua mengambil ayat-ayat tentang Paulus membunuh sidang jemaat pada saat Paulus yang namanya masih Saulus, sebelum dia bertobat. Jadi memang ada kehidupan yang lama, ada kehidupan yang baru dari Paulus. Kehidupan yang lama dari Paulus memang dia sebagai pengikut hukum Taurat yang sangat taat, sehingga pada saat itu dia ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus yang dikatakan sama seperti dikatakan bahwa mereka menduakan Tuhan, sehingga dia membunuh. Tapi setelah dia ditarik oleh Tuhan, dia sadar, setelah dia menjadi rasul, dia tidak satu kali pun mengangkat senjata untuk membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Suma mengatakan menawan setiap pikiran bertaat kepada Kristus, ditawan, dibinasakan dan lain sebagainya di dalam 2 Korintus 10. Baca ayat yang sebelumnya, Bang, bahwa di situ dikatakan, karena senjata peperangan kami itu bukannya menurut keadaan dunia, melainkan kuasa Allah. Artinya, itu bukan hal secara wujud fisik di dalam dia mengadakan peperangan. Tapi itu mempunyai makna bahwa dia memberitakan Injil walaupun di tempat-tempat yang sangat bahaya sekalipun dia akan menawan dengan apa? Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan dan Tuhan untuk dia menyatakan Injil itu, tentang kebenaran itu. Bukan mengangkat senjata. Coba abang baca di dalam sejarahnya kehidupan dari Rasul Paulus, di mana dia mengangkat senjata setelah dia menjadi rasul. Tidak ada. Tidak akan pernah abang temukan, karena itu memang tidak ada. Kecuali sebelum dia menjadi rasul, namanya masih Saulus. Setelah dia bertobat, senakan mereka membunuh dia sekalipun, ditawan walaupun dia tidak salah, dia tidak melawan, dia ditampar, dia ditempeleng, dia dipenjarakan, dia tidak melawan mereka, dia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai warga negara Roma pada waktu itu. Jangan mengangkat ayat-ayat yang tentang kejadian hidupnya yang lama. Dia menceritakan tentang hidup yang lama dan hidup yang baru di dalam Tuhan, itu diceritakan di kitab suci. Masa mengangkat Paulus sebagai pembunuh pada saat dia masih seorang Saulus, pengikut hukum Taurat pada masa itu. Angkatlah kehidupannya setelah dia menjadi rasul. Bang semua bisa angkat. Selidik di mana bahwa dia pembunuh binasakan, tentang menyembah kepada Tuhan. Ya, dalam iman kekristenan kami meyakini bahwa Tuhan kami itu dia menyatakan dirinya menjadi manusia. Apa salahnya dengan keadaan menjadi manusia? Dia lahir dari perempuan yang suci.
Memangnya kalau kita katakan sebagai manusia, kesucian dari seorang perempuan di mana? Dan itu suci, perawan suci. Dia bukan laki dan perempuan yang tidak suci, dia laki dan perempuan yang suci, dikatakan firman Tuhan. Dan saya pikir orang muslim pun mengakui akan hal itu. Dia laki dan Roh Kudus. Oke, gantian kita. Boleh aku komen Bang Juma? Sabar dulu Bang. Suara saya kedengaran nggak ini teman-teman? Bang Zuma, lanjut, aman. Oke. Aman. Baik. Saudara mengatakan Paulus bertaubat. Justru itulah bukti kalau dia yang menggenapi daripada pembinasa keji itu. Karena terus duduk di tempat kudus setelah dia membinasakan. Dan itu berkesesuaian dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus tentang orang yang bertobat angkatan jahat itu. Matius 2:43 sampai ada pembinasa keji yang bertobat setelah iblisnya keluar dari tubuhnya. Iblis ini keluar mencari iblis yang lain, lalu menemukan ada 7 iblis lagi yang lain yang lebih jahat. Diajaknya masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Keadaan orang tadi jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Pada saat dia membunuh, iblis di dalam tubuhnya cuma 1 iblis. Pada saat dia setelah bertobat, iblisnya masuk menjadi 8 iblis. Sehingga Yesus mengatakan, ini akan dialami oleh angkatan jahat ini. Baca dalil itu. Nah, ketika saudara mengatakan beliau bertobat, saudaraku, orang yang berakal sehat, mending mereka mati dibunuh dengan ucapan la ilaha illallah. Mending dia mati dengan ucapan itu. Tiada Tuhan selain Tuhan yang mengutus para nabi. Mati digorok oleh Paulus itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih selamat daripada mati dalam keadaan menyembah makhluk kuburan dari ajaran Paulus. Kalau Paulus hari ini datang, saya kasih leher saya kepada Paulus. Paulus, mending kau tebas leher saya daripada kau matikan akal saya sampai saya percaya Tuhanku turun ke bumi menjadi bayi. Paulus, mending kau tebas leherku sekarang sebelum kau doktrin saya, sebelum kau sesatkan saya beriman kepada penciptaku turun menjadi manusia. Paulus, mending kau bunuh saya saat sekarang dengan kalimat la ilaha illallah daripada kau sihir saya, kau sesatkan saya, kau ajarkan doktrin dan dogma pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi netek sama ibunya. Adalah lebih baik kau binasakan tubuh saya daripada kau binasakan saya kekal di dalam api neraka jahanam. Apakah Anda tidak sadar apa yang Anda bela, apa yang Anda perjuangkan? Dengan embel-embel Tuhan turun ke bumi jadi manusia, nebus dosa manusia untuk kemudian menyelamatkan orang-orang berdosa. Apakah Anda tidak sadar itulah akibat daripada pembinasa keji melakukan aksi-aksi membinasakan manusia? Kenapa Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi, lahir dari perawan yang suci? Kenapa Anda bisa percaya seperti itu? Karena Anda sedang dibinasakan. Kenapa bisa dibinasakan? Tadi saya katakan kepada saudara apa yang diterangkan Paulus dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang dikatakan? Kecerdasan dibunuh, kecerdasan dihilangkan, bahkan kemampuan Tuhan, pengetahuan Tuhan ditawan. Kira-kira ada nggak kebodohan di atas kebodohan seperti itu? Pengetahuan Tuhan ditahan, pengetahuan Tuhan dikebiri, firman Tuhan dihapuskan. Bahkan dengan lisannya sendiri apa kata beliau? Taurat yang menghantarkan orang-orang Israel selamat memperoleh hidup kekal oleh Paulus disebutnya sebagai tinja. Ini masuk akal nggak? Nggak masuk akal lagi bagi mereka yang sudah mati akal. Kenapa? Karena Paulus mengatakan kami mematahkan pengetahuan, kecerdasan manusia. Untuk apa kau matikan akal manusia wahai Paulus?
supaya aku mampu menggiring mereka kepada Kristus Yesus. Inilah yang kalian alami sekarang. Kalian tahu tak ada perintah menyembah Yesus. Kenapa kalian bisa digiring ke sana? Kalian tahu Yesus ibadahnya hari Sabtu. Kenapa kalian bisa digiring ke hari Minggu? Kamu tahu sunat itu perjanjian kekal Tuhan. Kenapa kalian tidak bersunat? Kalian tahu haramnya babi itu adalah perintah Tuhan. Tapi kenapa kalian berpesta dengan babi? Karena pembinasa keji telah membinasakan akal sehat. Bahkan firman Tuhan pun dihujatnya. Boleh aku komen Bang Cuma? Jadi saudaraku, saya katakan kepada sedikit lagi. Saya katakan kepada saudara bahwasanya pembinasa keji itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus, sehingga hari ini kamu menemukan diri saudara agak lain daripada saudara-saudara kita dari Bani Israel. Silakan. Saya jawab ya, langsung ya. Sabar Bang. Ini karena nanti mereka katakan saya nggak mampu jawab. Nanti gantian. Jadi pernyataan Bang Suma bahwa seolah-olah untuk menyembah Yesus itu adalah perintah dari Paulus, sehingga kami pengikut Paulus. Padahal sangat jelas dalam firman Tuhan. Di awal diskusi saya sudah jelaskan di awal bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan sang kebenaran saya sudah katakan pasti, sang kebenaran dalam iman Abraham pun itu sang kebenaran hanya Allah. Sang hidup itu hanya Allah, di dalam baik di langit dan di bumi adalah miliknya. Yang kelima, dia berkata bahwa ada kemuliaan di hadirat Bapa yang sudah ada sebelum ada dunia ini, ada pada Yesus. Yang keenam, bahwa dia katakan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan hidup. Bahkan dikatakan lagi yang berapa tadi, bahwa dia akan menyediakan tempat di surga. Bahkan dia akan membawa setiap pengikutnya untuk masuk ke surga. Dan dikatakan bahwa dia adalah awal dan yang akhir. Kalau awalnya akhir itu bicara tentang kekuasaan keilahian. Jadi pernyataan tentang kenapa Kristen menyembah Yesus itu sudah sangat jelas. Penyembahan yang dikerjakan baik oleh orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, baik oleh Thomas, baik oleh Filipus, itu tidak ditolak oleh Yesus. Penyembahan rasul-rasul, penyembahan orang yang disembuhkan oleh Yesus, itu tidak ditolak oleh Yesus. Tapi memang pada saat itu ada batasan-batasannya untuk menyatakan tentang keilahian Yesus. Orang Yahudi tahu pada saat dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu penghujatan di pandangan-pemandangan Yahudi. Pada saat dia berkata aku dan Bapa satu di Yohanes 10:30, mereka mau lontari dia dengan batu. Sehingga mereka berkata bukan karena perbuatan baik kami mau lontari engkau dengan batu, tapi karena engkau seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi banyak hal yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Keterangannya dalam Yohanes 1, firman menjadi manusia. Kalau akal abang tidak nyampe, tidak mau menerimanya, itu hak abang. Tapi dalam penjelasan kitab suci kami sangat jelas dan sangat lengkap menjelaskan tentang kebenaran itu. Dan itu tidak bisa dibantah. Bang Suma nggak mampu bantah. Bang Suma akan lari kemana-mana dengan ayat yang Bang Suma angkat. Bahkan Bang Suma kembali mengatakan di dalam 2 Korintus 10. Saya buka ayatnya ini. Ayatnya. 2 Korintus 10 ayat 10. Ini ayatnya. Bahwa karena senjata peperangan kami itu bukannya menurut keadaan dunia. Jadi bukan senjata-senjata dunia yang dimaksud. Bukan senjata menurut keadaan dunia. Melainkan kuasa Allah akan merobohkan kota yang teguh-teguh. Ini bukan bicara tentang peperangan dengan senjata-senjata. Menjatuhkan segala bicara orang dan segala perkara yang melawan marifat Allah. Jadi menjatuhkan bicara yang melawan marifat, bukan menjatuhkan marifat atau kepandaian Allah. Semua keliru memutarbalikkan ayat-ayat ini. Dan kami menawan tiap-tiap pikiran bertaat kepada Kristus. Dengan apa? Dengan kuasa Allah, bukan dengan peperangan dan senjata. Jangan membelokkan pengertian-pengertian kitab suci kami, Bang.
Ini ayatnya jelas. Bukan pengertian secara dalam pengertian Bang Suma bahwa itu perangan. Itu pembunuhan karakter, itu pembunuhan pikiran. Tidak demikian. Tapi ada maksud-maksud yang mungkin Bang Suma sudah ngerti, tapi Bang Suma belokkan artinya ini. Karena senjata perangan kami bukannya menurut keadaan dunia. Udah jelas itu, nggak usah diulang lagi. Ya itu aja, makasih. Oke, baik. Saudara, sekali lagi, jangan kamu menyanjung Yesus di hadapanku. Yesus itu sudah betul. Kesaksian Yesus, dia ini mengajak Bani Israel menyembah kepada Elohim. Kesaksiannya dia hanya rasul. Dia mengatakan apa? Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah betul. Bapakku yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tak pernah kau dengar. Mengutus aku. Kesaksianku itu aku utusan. Jadi saudara berupaya, dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan. Itu karena apa? Karena akal saudara sudah dibinasakan oleh Paulus. Kalau Anda mengatakan hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus, Anda baca Matius 19, orang-orang sesama dengannya bertanya, Guru, apa yang harus kami kerjakan supaya kami memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Ada perintah Elohim menyembah Yesus rupanya. Hah? Ada perintah Yesus supaya kita merasulkan Paulus rupanya. Perintah Bapa untuk merasulkan Paulus. Ada gitu kitab Tanak bercerita Paulus. Ada ketika itu diceritakan kemudian bahwa Elohim mengajarkan kita percaya kepada kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, ada gitu. Saudaraku, Yesus hanya menjadikan ajaran Musa sebagai kiblat. Ketika Yesus berkata-kata, aku tidak berkata dari diriku sendiri, akan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Mukjizat yang aku lakukan adalah mukjizat yang aku lakukan sehari ini. Itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi mulai Yesus lahir sampai Yesus terangkat meninggalkan bumi, seluruhnya itu hanya aspek kemanusiaan. Tak ada aspek malaikat pada dirinya, tak ada aspek roh jahat pada dirinya, tak ada aspek binatang pada dirinya, tidak ada aspek yang lain pada dirinya selain aspek manusia, rasul, utusan Tuhan. Dari mana aspek ketuhanan ini muncul, dinobatkan, disandarkan, ditempelkan kepada Yesus? Dari sang pembinasa keji, Paulus. Tak ada ajaran. Hari ini Anda mengurai apa ajaran Yesus yang menyebabkan dia menjadi Tuhan? Tak ada. Kalau Anda baca Roma 14 nomor 9, ternyata penyebab Yesus jadi Tuhan karena dia keluar dari kubur. Baca itu dalil. Baca itu dalil. Baca khotbah Petrus kisah para rasul 2 nomor 36. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus kudu harus disalib dulu. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus harus dikubur dulu. Untuk jadi Tuhan, kudu dia keluar dari kubur dulu. Ini ajaran siapa? Ajaran sang pembinasa keji. Gampang kok untuk paham itu. Sederhana kok untuk memahami itu. Jadi ketika saudara membawa pengajaran Yesus, tak ada secuil pun, satu butir debu pun yang bisa menjadikan Yesus manusia ini menjadi Tuhan. Tak ada. Tak ada. Apa? Jalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia. Membangkitkan orang mati, dia membangkitkan sebagai manusia. Apalagi? Dia berkata-kata, dosamu telah kuampuni, dia berkata-kata sebagai manusia. Lalu apa yang bukan manusia pada Yesus? Tak ada. Yang bukan manusia pada Yesus hanyalah doktrin, dogma sang pembinasa keji yang mematikan akal sehat. Anda kemudian memprotes pernyataan-pernyataan dalil yang saya bacakan. Anda melakukan pendekatan bahasa Indonesia. Saya melakukan pendekatan original teksnya. Kenapa? Paulus ketika menulis surat, dia menulis surat kepada orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti untuk menggali rasa bahasa yang digunakan Paulus, kudu harus masuk ke original teks daripada data tersebut.
Kalau Anda melihat dari 1 Korintus 1 nomor 19, itu Paulus sedang mencoba untuk mengutip Yesaya 29 nomor 14. Tapi sayangnya Paulus ketika andai saja dia berhadapan denganku, aku akan mengatakan kepada Paulus, bro, abangku Paulus, ente salah kutip dalil. 1 Korintus 1:19, karena tertulis, aku akan menghilangkan apa? Kecerdasan. Kecerdasan siapa? Orang-orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Dia mengutip Yesaya 29 nomor 14, tapi salah kutip. Berpura-pura sembunyi di balik kitab Yesaya, padahal itu doktrin dia sendiri. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Semakin orang belajar teologi, kalau Anda mendudukkan kemudian agama Kristen sebagai rujukannya, semakin belajar teologi, semakin bahlul, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kecerdasan, semakin jauh dari ilmu pengetahuan, semakin jauh dari logika sehat. Dan kata Paulus, kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Apakah ini bukan pembinasa nih? Ketika manusia akal sehatnya dioperasi, diobo-obo akalnya, dicabut akalnya, maka manusia itu akan hidup seperti kerah. Akal dimatikan, manusia itu seperti monyet. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang menyembah sesamanya monyet. Ini manusia. Akalnya dibinasakan, maka jatuh kepada kondisi mereka menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang terjadi, ini fakta. Sehingga kalian yang menjadi korban keteteran. Oh, dia Tuhan pada saat ini, pada saat kapan dia Tuhan? Pada saat kapan? Pada saat dia makan ikan goreng, pada saat dia keluar dari kubur, pada saat dia tidur di atas perahu, pada saat dia netek sama ibunya, pada saat mana dia Tuhan? Oh, pada saat dia melakukan pekerjaan mujizat tanda dahsyat bang semua. Diam. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh kekuatan, seluruh tanda-tanda yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itulah yang bersaksi 2, bahwa Bapa Elohimlah yang telah mengutus aku. Selesai. Lalu sisi ketuhanannya dari mana? Dari manusia yang akalnya sudah mati, dibunuh oleh sang pembinasa keji. Sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, andai Paulus datang sekarang ini di depan Bang Suma mengancam golok di leher Bang Suma, apa ku katakan sama beliau? Sekarang juga kau tebas leherku sebelum kau jadikan aku sebagai korbanmu. Kau matikan akalku dengan sihirmu. Ingat, sekali lagi ingat. Nih camkan, catat. Paulus pernah diproklamirkan, pernah dikampanyekan, pernah dipromosikan oleh yang maha tinggi. Iblis pernah mempromosikan Paulus, kalau Paulus ini adalah jalan untuk menyelamatkan manusia kepada hidup yang kekal. Anda baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblislah yang memproklamirkan Paulus tentang kerasulannya. Dan ingat, ketika Anda membaca 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada iblis yang kerjanya menggocok aku. Dan kalau lebih jauh lagi Anda memandang Bible, surah-surah Paulus khususnya, Anda baca Roma 7, Anda akan tamat bahwa pada diri Paulus itu ada 2 pekerjaan. Yang pertama pekerjaan Tuhan, yang kedua adalah pekerjaan iblis. Dan Paulus menundukkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu sebagai skala prioritas dalam mengajarkan agama Kristen. Anda boleh baca. Buka Roma 7 sekarang. Kita semua yang menjadi saksi di sini, ternyata Paulus lebih tunduk kepada ajaran iblis daripada tunduk kepada ajaran Tuhan. Saya bisa buktikan datanya. Nah, inilah yang kalian ikuti hari ini. Makanya ketika Paulus mengajarkan makan babi, Paulus tak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan jangan bersunat, Paulus tetap aja bersunat. Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan sabat, beliau tetap aja sabat. Ketika Paulus mengajarkan kemudian untuk jangan makan, silakan makan babi, Paulus tidak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan korban cuma sekali saja, yaitu darah manusia, Paulus ketika ke Yerusalem dia bertobat dan mempersembahkan lagi persembahan ajaran Nabi Musa. Jadi Paulus mengajarkan membinasakan orang lain, sementara dia menyelamatkan dirinya dari ajaran tersebut. Ini yang harus Anda pahami. Ini yang Anda harus camkan baik-baik. Bahwa pembinasa keji itu menghantarkan manusia anak keturunan Adam mematikan akal sehat.
Boleh gantian beritakan kebenaran. Silakan. Saya dulu ya, beritakan kebenaran. Oke. Ya, oke. Saya. Sebentar dulu beritakan kebenaran. Saya dulu. Dulu, Bang Jospen, silakan Bang Jospen. Sebentar. Tadi kau bilang gantian, oke baik. Begini Bang Zuma, Matius 24 ayat 15 sampai 22 ya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, dari mana Yesus mengutip ini? Dari Daniel 11 ayat 31. Jadi ayat menerangkan ayat, Alkitab cukup menerangkan dirinya sendiri. Daniel 11 ayat 31 mengatakan, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Baik. Matius 24 ayat 15 mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Nah, menurut Nabi Daniel, siapa pembinasa keji itu? Itu adalah tentara yang akan muncul, yang akan menajiskan tempat kudus, yaitu bait suci Yerusalem. Dari mana kita tahu? Matius 24 ayat 15 itu paralel dengan Lukas 21 ayat 20. Kalau kita baca lagi keterangannya, Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Artinya keruntuhan Yerusalem atau bait suci yang ada di Yerusalem. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa itu. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, ini tergenapi ketika pada tahun 70 Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Pada saat itu, pada saat perayaan Hari Paskah, biasanya kalau perayaan Hari Paskah, orang Yahudi rame-rame berduyun-duyun ke bait suci untuk merayakan Paskah. Nah, kemudian sebelum pengepungan Jenderal Titus, ada Jenderal Valvius tahun 67-an. Dia mengepung Yerusalem, kemudian tiba-tiba dia mundur. Nah, orang Yahudi merasa mundurnya Jenderal Valvius ini suatu kemenangan bagi mereka, tangan Tuhan. Nah, ketika orang melihat bahwa Yerusalem sudah mundur, mereka teringat akan Matius 24 ayat 15 ini. Akhirnya mereka lari. Mereka lari ke ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan. Nah, jadi orang Kristen lari. Kemudian tiba-tiba tahun 70 dikepung lagi lah ini pada saat perayaan Paskah. Pada saat perayaan Paskah itu rame kota Yerusalem dari seluruh penjuru Israel karena merayakan Paskah ya. Nah, Lukas tahun itu gimana sih? Gimana? Sebentar Yosef, sebentar. Gantian kita. Kau bantah setelah saya terangkan. Nanti. Nah, kemudian datang Jenderal Titus karena orang Yahudi yang di Yerusalem itu tidak mau menyerah, akhirnya dibantai habislah mereka. Apa yang terjadi? Kota Yerusalem akhirnya bait suci Yerusalem akhirnya dirubuhkan. Itulah penggenapan dari Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2 mengatakan begini.
ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, makanya dalam Matius 23 ayat 38 Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Padahal di Matius 21 dua pasal sebelumnya, Yesus mengatakan dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi jadi Yesus mengatakan bait suci yang di sana itu adalah rumahku. Tetapi di Matius 23 dikatakan rumahmu akan ditinggalkan menjadi sunyi. Nah, itulah makanya tahun 70 sampai pada hari ini digenapi. Tidak ada satu batu pun bertumbuk tertindih di atas bait suci Yerusalem. Kemudian di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Sebentar. Di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Sejak itu orang Yahudi menjadi diaspora dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan kita lihat partapakan atau tanah tempat pendirian bekas lahan pendirian bait suci Salomo didirikan di atas yang lain. Itulah makanya tergenapi itu semua. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkatimu. Silakan Joseph. Kau bilang tadi mereka terikat akan kitab Matius. Belum ada kitab Matiusnya. Orang 85. Lanjut Aki Zuma. Baik. Jadi saya tanggapi begini saudaraku. Harusnya Anda malu membawa data ini. Karena data ini sampai hari ini 2026. Kelompok yang kemudian di luar pengajaran penyembahan terhadap ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Ishak itu hanya Kristen yang mengobok-ngobok kota Yerusalem Palestina itu, yang menginjakkan kaki di luar daripada Bani Ismail dan Bani Ishak itu Kristen. Tak ada Hindu, tak ada Buddha. Harusnya Anda malu. Ini kita masuk dalam data yang saudara bawa di Lukas 21. Anda baca nomor 8-nya dulu dong. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya, Guru, bila manakah itu terjadi? Kapan itu terjadi? Yesus mengatakan apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini Yesus berbicara tentang pembinasa keji. Baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dulu. Kamu akan dianiaya dulu. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dulu. Kamu akan dimasukkan ke dalam penjara-penjara dulu. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dulu, kepada penguasa-penguasa dulu, oleh karena namaku. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus angkatan pertama? Paulus, pendiri agama Kristen. Makanya dikatakan di Lukas 21 itu nomor 32-nya apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Berarti pembinasa keji itu hadir di situ. Tidak berlalu sebelum pembinasa keji itu hadir. Siapa yang hadir di sana? Antara Yesus dengan Kristen. Paulus. Tak ada yang lain. Maka Kristen ini adalah buah dari ajaran Paulus sang pembinasa keji. Itu nggak bisa Anda bantah. Semakin Anda mengulik-ulik data-data yang ada di Bible, semakin Anda dihantarkan kepada keadaan bahwa buah dari penyesatan nabi palsu itu adalah bernama Kristen. Itu fakta, itu real. Bagaimana mungkin manusia bisa sampai kepada Tuhan kalau akal dimatikan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada Tuhan kalau firman Tuhan itu kemudian dihapuskan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada keselamatan kekal kalau firman Tuhan dihapus dan surat-surat kepompong yang dijadikan sebagai pijakan? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus salah kutip di dalam Yesaya 29 nomor 14. Karena ada tertulis, aku orang terpelajar
dan kemampuan berfikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus. Apa akibatnya kalau kecerdasan kita dihapuskan? Apa akibatnya kalau kecerdasan orang-orang terpelajar, orang-orang yang berfikir itu dihapuskan? Kemampuan berpikir kita ini dilenyapkan, kira-kira kita jadi apa itu? Makanya saudaraku, makanya Bible itu kalau Anda telaah tidak akan menghantarkan Anda sampai kepada keselamatan kalau menggunakan akal sehat. Tapi kalau Anda manut saja mendengarkan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, maka Anda akan sampai kepada apa yang Anda inginkan, yaitu keselamatan, tapi semu. Pahami itu. Pahami itu dengan seksama. Bahwa Paulus memang menghantarkan pengikutnya untuk menghilangkan akal sehat. Masuk akal tidak? Diimani ada Tuhan turun ke bumi, mengosongkan dirinya. Setelah kosong, tidak mempertahankan keilahiannya, tiba-tiba dari manusia bisa menjadi Tuhan kembali. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Tuhan yang sudah kosong dari ketuhanan ini menjadi Tuhan kembali? Ada Tuhan mengosongkan ketuhanannya, tidak mempertahankan sisi ketuhanannya, melainkan manusia. Hilang nggak keilahiannya? Hilang. Bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nggak bisa. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, bagus. Kalau begitu, setelah kau jadi manusia, yang membuat kau menjadi Tuhan kembali siapa? Kan lu tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari diri lu sendiri kan? Ya. Lalu untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuat kau menjadi Tuhan? Aku sendiri. Bohong lu. Tadi kau katakan kau tidak bisa berbuat apa-apa dari diri lu sendiri. Sekarang yang menjadikan diri lu kembali kepada posisi Tuhan siapa? Oknum lain. Inilah yang tidak disadari. Inilah yang tidak dipikirkan oleh saudara kami Kristen. Kenapa? Karena Kristen sejatinya akalnya sudah dimatikan. Inilah yang disebut pembinasa keji. Kenapa Paulus disebut pembinasa dan juga keji? Karena menggiring manusia untuk menghilangkan akal sehat. Manusia yang sejatinya jadi pemimpin di atas muka bumi, tiba-tiba menjadi bahlul karena otaknya dihapuskan, akalnya dimatikan oleh Paulus. Mustahil orang masih bertahan di agama Kristen kalau mereka menggunakan akal sehat dalam konsep bertuhan. Mustahil Kristen masih bisa mempertahankan keyakinannya ketika mereka menggunakan akal untuk menelaah Bibelnya. Mustahil Kristen masih menyembah Yesus di waktu yang sama juga dia menggunakan akal sehatnya. Itu mustahil. Jadi sekali lagi saya katakan saudaraku, sampai detik ini kita sudah berdebat hampir 1 jam, belum ada bantahan kalau Pauluslah pembinasa keji itu. Kenapa? Sebagai pembinasa keji, Paulus menjadikan pengikutnya manusia-manusia yang tadinya cerdas menjadi blow on karena otak harus lepas, akal harus tidak berfungsi. Itulah fakta. Itulah fakta. Apakah mereka menyembah makhluk kuburan itu karena akal? Tidak. Itu semata-mata karena percaya doang, bukan karena akal. Kenapa bisa demikian? Karena akal sudah dimatikan, akal sudah lumpuh. Maka apa yang diajarkan, apa yang disuapin, itulah yang masuk ke dalam mulut. Ini fakta, ini real. Hari ini kami menemukan Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur, bukan karena orang Kristen itu bodoh, enggak, tapi karena akalnya sudah ditawan oleh sang pembinasa keji. Demikian, saya izin ibadah dulu. Oke, baik. Diambil Baik, alih saya dulu oleh tanggapin, Bang Bang Zuma. Zuma. Silakan. Bang Zuma. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Sabar, woi. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Saya dulu tanggapi. Saya sebentar. Saudara yang mau menanggapi baru silakan, nanti saya ibadah dulu 15 menit, habis itu kita lanjut. Silakan. Bang Zuma saya tunggu ya dengan topik yang sama. Oke, makasih. Siap. Sebentar dulu, Pray. Gantian dulu. Sebentar. Terakhir. Closing statement. Karena dia udah closing statement, saya pun closing statement. Nah, konteksnya ini adalah tahun 70 Masehi. Kenapa disebut pembinasa keji? Merujuk pada pasukan Romawi dengan standar atau panji-panji dewa mereka, penyembahan berhala mereka. Dan ketika mereka mengepung kota Yerusalem, mereka mendirikan panji-panjinya itu sebagai tanda bahwa Yerusalem akan ditaklukkan
dengan simbol-simbol berhala mereka di sekitar area Yerusalem atau Bait Suci Tuhan. Nah, mengapa Yesus menggunakan ini ketika murid-murid bertanya dalam Matius 24 ayat 1? Saya baca dulu ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi, dari Matius murid kepada Yesus. Yang pertama, kapan keruntuhan Yerusalem itu akan terjadi? Karena Yesus mengatakan semuanya akan diruntuhkan di ayat 2. Kemudian di ayat 3 ini, selain murid-murid bertanya tentang keruntuhan Yerusalem dan bait suci Yerusalem, mereka pun bertanya tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, Yesus menggunakan simbol keruntuhan bait suci dengan keruntuhan kota Yerusalem sebagai perlambang bahwa seperti kejatuhan Yerusalem dan seperti keruntuhan bait suci, demikianlah pula keruntuhan dunia ini pada akhir yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah makanya di dalam Matius 24 Yesus menggunakan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu, dua pertanyaan itu, kapan keruntuhan Yerusalem dan kapan tanda kedatangan kesudahan dunia. Yesus menggunakan simbol keruntuhan Yerusalem itu di Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang, kemudian bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Tetapi di ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, kemudian karena kamu disiksa. Kemudian ayat 10, banyak orang akan murtad dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu muncul. Ayat 12, kemudian bertambah kedurhakaan. Kemudian ayat 13, ada janji Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan inilah tanda akhir kesudahan dunia. Di ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus menggunakan keruntuhan Yerusalem sebagai tanda bahwa itulah seperti tanda keruntuhan Yerusalem, itulah tanda kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Saya kasih kesempatan ke Bang Billy dulu mungkin untuk menanggapi ini. Berbicara keruntuhan Yerusalem ini, Bang Billy. Monitor Bang Billy. Arom sama Salpasaribu monitor. Saya mau ibadah juga ini. Jadwal saya dengan Bang Zuma sama. Silakan teman-teman. Ada Ustadz Felix juga nih. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Ya, saya hanya menguatkan narasi dari Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwasanya ya akal manusia yang menuhankan sesama manusia itu sudah dimatikan oleh sang pemati akal. Nah, itu dia validasi dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu hatinya tidak berfungsi, maka secara otomatis akal tidak bisa berfungsi. Dalam Al-Quran dikatakan walahum qulubul la yafqahuna biha. Orang kafir itu sama deh seperti kalian memiliki hati, tapi hati mereka mati, maka secara otomatis akal mereka tidak bisa berfungsi. Nah, bukti bahwa hati atau akal orang kafir itu tidak bisa berfungsi, biasanya nih orang yang bangkit dari kubur itu ditakuti sama masyarakat awam. Nah, ini orang Kristen, orang kafir, orang yang bangkit dari kubur justru dituhankan. Nah, ini yang perlu Anda tanggapi. Tanggapi dulu narasi dari Bang Zuma yang sangat krusial ini adalah akal kalian dimatikan oleh sang pemati akal. Nggak tahu siapa namanya, wallahualam siapa dia. Tapi tentunya Anda tahu siapa yang mematikan akal Anda, siapa yang mengatakan bahwasanya oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan dalam Roma 14 pasal 9. Silahkan itu yang Anda tanggapi, teman-teman. Berhubung karena teman-teman kita ada yang sholat, Bang Zuma, Bang dosen sholat, ya silahkan Anda tanggapi, nanti saya tanggapi kalau memang mereka sudah memang sholat dulu. Silahkan teman-teman Kristen. Sebab sudah pernah kami debat ini, ya. Nah, tapi untuk Anda, ya,
Anda mencoba bahwa kekristenan itu telah akalnya telah mati oleh dia yang bisa mematikan akal. Anda berkata itu, Anda kutip ke Alkitab, Anda kutip juga ke kitab Anda. Saya pikir Anda sedang memblender. Tapi saya mau bacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat untuk Anda ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi jelas Anda mencoba memakai tapi malah menuduh. Padahal sebenarnya menurut Alkitab yang Anda tuduh, yang Anda pakai, maka Andalah sesungguhnya yang sedang dibutakan. Nah, perhatikan. Saya, Kristen, Bible bertanggung jawab dengan semua narasi teks. Semua di dalam kitab-kitab PB sudah diafirmasi itu adalah firman Allah. Nah, sekarang begini, Anda mencoba untuk membangun sebuah opini tapi pakai Bible. Tapi Anda tidak konsisten kepada para penulis, tidak konsisten dengan kaidah ilmiah dalam penarasian, ya. Bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada kisah para rasul, lalu para rasul dan termasuk Paulus ada di kisah para rasul. Bang, itu linear semua. Bang, saya potong dulu, Bang. Sebentar. Izin saya potong dulu. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Sabar, itu sabar. linear semua. Artinya Sabar. bahwa mereka Sabar. konsisten satu berita, konsisten dalam satu. Anda mencoba mengarang-arang. Saya katakan Anda yang buta. Oke, itu dulu, makasih. Sabar. Ya, yang Anda harus tanggapi di sini, saudara Kristen, narasi daripada Bang Zuma tadi bahwasanya akal Anda dimatikan. Kenapa saya katakan akal dimatikan? Karena Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Nah, sementara manusia yang bangkit daripada kubur itu tidak ada satupun penjelasan daripada Elohim, bahkan dia sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang Anda harus tanggapi sebagaimana dalam Roma 14 pasal 9 tadi. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ini yang Anda harus tanggapi. Jangan kemana-mana, kita fokus supaya penonton bisa mendapatkan edukasi daripada diskusi kita. Anda harus tanggapi tentang bangkitnya Yesus dari kubur yang Anda sembah itu. Di mana referensi, ya, di mana akal pikiran Anda sehingga Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Makanya kami katakan akal Anda mati. Karena apa? Oke. Anda menyembah manusia yang dibangkitkan. Baik. Dalam 1 Korintus 4, sabar. Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kemudian di data yang lain, Yesus menyembah Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu, dia menyembah. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus juga menyembah. Dalam Wahyu 22 nomor 9, seluruh para nabi dan malaikat dan mereka yang percaya kepada kitab itu menyembah kepada Tuhan. Nah, sementara Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Oke, Itu baik. yang Anda harus bantah. Tidak. Silakan. Oke, baik, saya ya. Jadi saya tidak sedang berurusan dulu dengan Zuma. Saya tidak berurusan dengan Zuma, tapi saya mengutip tadi pernyataan Anda, ya. Nah, kalau dengan Zuma nanti saya sendiri. Nah, jadi begini. Anda sedang menuduh bahwa kekristenan itu sedang buta akal. Entahkah karena kamu comot-comot ayat atau kamu membeo dari Zuma. Tapi sekali lagi Anda datang seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Mungkin seperti tidak terpelajar, lalu datang ke teks PB, datang ke perjanjian baru, lalu comot-comot ayat, lalu Anda menyerangnya, lalu Anda mengambil kesimpulan, kebodohan apa ini? Kebodohan apa ini? Saya tantang Anda, jangan bodoh kalau mau pakai di luar kitab. Sebab terlalu ayat kita mengatakan itu linear. Gantian dulu. Terakhir. Oke ya, jadi jangan begitu. Sebentar Bang. Jangan begitu. Pakai Alkitab. Tak sanggupkah engkau menyerang kekristenan dengan kitabmu? Saya menyuruh. Mana kitabmu? Bawa kitabmu ke sini. Sebentar. Jangan pakai Alkitab. Sebab apa? Alkitab itu satu pengarang.
itu dari Allah melalui Sabar, para Bang. penulis. Itu satu tema, ngerti ndak? Sebentar, Pray. Oke, thank you. Bang. Sabar dulu, Bang Yos. Felix, boleh saya Sabar ganti? dulu, teman-teman Kristen. Sabar dulu. Saya menyuruh Anda untuk membantah narasi saya dengan data, bukan curhat, Pak. Saya memberikan kesempatan kepada Kristen, kepada Anda Kristen-Kristen yang ada di sini, membantah narasi saya dengan menggunakan data. Dan saya tidak comot-comot dan saya Oke, tidak begini. menuduh. Buktikan data bahwa kekristenan Sabar. itu palsu. Bibel, Buktikan dari Alkitab. sabar. Coba. Sabar, Bibelmu Oke, sendiri, sabar. buktikan Saya baca. datamu bahwa kekristenan itu adalah palsu, sesat. Datamu ya, data dari Alkitab. Dan Bang. itu harus terang. Yuk, saya tunggu. Bang, tadi saya mengangkat sebuah narasi tentang Roma 14 nomor 9. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Berarti syarat Tuhan kamu, sehingga dikatakan Tuhan harus mati dulu dan bangkit dulu dari kubur. Makanya saya sepakat dengan Gurunda Suma tadi mengatakan bahwa kalian dimatikan akalnya oleh sang pemati akal. Siapa dia? Paulus lah yang penulis Roma 14 nomor 9 ini. Coba Sebentar, ini yang sebentar, Anda Pak. harus bantah dengan Ganti menggunakan bicara kita. data. Kenapa Anda menyembah manusia yang dimatikan, manusia yang dibangkitkan dari kubur? Ini yang Anda harus bantah pakai data, bukan curhat. Oke, baik. Saya tanggapin Anda. Saya sebentar. silakan dengar. Gantian bicara Saya kita. tanggapin Anda. Pray, gantian dulu Perhatikan. bicara. Pray, Oke, gantian. perhatikan ya. Apa yang dimaksudkan di dalam Gantian dulu. gimana? Saya ya. Sebentar, Saya- gantian, sebentar. Oh, enggak, biar satu kali ini untuk kawan ini. Sebentar dulu, Pray. Oke. Dengarkan, baik. Jadi karena Bang Zuma mengutip Matius 24 ayat 15 ini, dan itu berdasarkan Daniel 11 ayat 31, banyak orang termasuk orang Yahudi pun ya, penganut Yahudi dan beberapa orang Kristen menganggap bahwa Daniel 11 ayat 31 ini adalah digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes ketika dia mencemarkan bait suci dengan darah binatang haram. Nah, jadi Gak nyambung, Pak. Sebentar, Felix. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu. Gantian dulu. Sebentar. Penonton di bawah butuh edukasi, Bang. Dengarkan dulu, Felix. Felix, dengarkan. Mana ada Sebentar. diskusi nggak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Gantian, sebentar. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan baik-baik. Dengarkan, sebentar. Saya hanya kasih gantian kita. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan dulu. Daniel 11 ayat 31 sebagai dasar Matius 24 ayat 15 ini sebagai amaran untuk orang Israel. Apa artinya? Bahwa Daniel 11 ayat 31 belum digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes. Artinya Yesus sedang mengatakan di masa depan. Itulah yang tergenapi tahun 70. Ketika Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, kemudian orang Kristen melihat itu kemudian lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan, ke seberang sungai Yordan. Kemudian mereka melihat, karena amaran inilah makanya orang Kristen selamat, tidak terbantai, keluar dari Yerusalem, dari kota Yerusalem, dan lolos dari pembantaian Jenderal Titus. Dan semenjak itu orang-orang Yahudi diaspora ke seluruh dunia, dan sampai hari ini kota Yerusalem dan bait suci itu tergenapi oleh Lukas 21 ayat 24. Saya bacakan ayat 24. Dan mereka akan saya potong, Bang, sebentar, Felix. Sebentar, gantian dulu. Terakhir. Masalahnya gini, penontonnya Bang Arom. Sebentar dulu, Felix. Masalahnya penontonnya Bang Arom ini rata-rata orang cerdas. Dengarkan, Felix. Saya kan lagi menerangkan Matius 24 ayat 15. Jadi entah kau bilang pun nggak nyambung atau nyambung, itu urusanmu. Dengarkan. Nah, jadi Yesus pun menutup dalam Matius 24 ayat 15 mengenai nubuatan kota Yerusalem dan bait suci. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan itu tergenapi sekarang. Terima kasih, Felix. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gini, Bang. Tadi kan saya hanya menyambung narasi dari Bang Gurunda Suma. Dan saya rasa penontonnya Bang Arom di bawah ini mereka cerdas semua. Masa kita mau menampilkan diskusi yang tidak baik, diskusi yang kusir kepada penonton-penonton Bang Arom yang cerdas-cerdas. Diskusi yang nggak nyambung itu membosankan, Bang.
diskusi yang nggak nyambung itu tidak ada edukasi, Bang. Di sini orang nonton di sini, mereka semua butuh edukasi. Ya, makanya saya tanya, melanjutkan daripada narasi Gurunda Zuma, bahwasanya akal kalian orang-orang kafir itu dimatikan oleh seorang ya yang mengatasnamakan dirinya seorang rasul, padahal tidak ada konfirmasi daripada Elohim, konfirmasi daripada Yesus tentang kerasulan Rasul itu yang namanya Paulus. Nah, pertanyaan saya, pakai akal kalian. Makanya Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwasanya kalian mati akalnya. Kenapa? Orang atau esensi yang disembah itu adalah Maha Kuasa. Yang disembah itulah pencipta alam semesta. Mana ada ya manusia yang mati dituhankan, dibangkitkan, ya. Datanya di mana kalau Yesus dibangkitkan? Dalam 1 Korintus 14 nomor orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Demikianlah beliau senantiasa berdoa kepada Robnya dengan mengangkat tangannya sambil menghadap ke kiblat sehingga selendang beliau terlepas dari bahunya. Abu Mana Bakar menjualnya nggak ada. sadar. Nah, kita baca. Nah, katanya harus runut. Gimana sih? Oh iya, saya menunggu menjualnya. Iya ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Dan dia selalu menyertai di belakang beliau. Abu Bakar kemudian berkata, "Ya Nabi Allah, cukuplah kiranya Anda bermunajat kepada Allah, karena dia pasti akan menepati janjinya kepada Anda." Lalu Allah menurunkan ayat, "Ingat ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang..." Menjualnya mana? Turut-turut. Al-Anfal. Oh, langsung ke jualnya. Boleh. Langsung, oke. Ya, sebentar ya. Ini panjang ini soalnya. Iya, mana menjualnya? Sabar. Sabar. Ya, ini. Ceritakanlah kepadaku apa sebabnya Anda berdua menangis. Jika bisa menangis, maka aku akan menangis. Jika tidak bisa, maka aku akan pura-pura menangis untuk kalian. Rasulullah bersabda, "Aku menangis karena tebusan yang dibuat Tebusan bukan menjual. Tebusan, woi. Lebih murah daripada harga kayu ini." Tebusan. Apa? Tebusan. Bukan menjual. Seorang anak kecil Pak, yang mana menjualnya? Muhammad Tebusan itu. Pasukannya. Mulai. Tebusan. Menjualnya mana? Tebusan. 6 pasal 15 sampai 16, Tuhan di atas Tuhan. Siapa dia? Dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Ya, bersemayam dalam terang, tak terhampiri, rupanya tidak bisa dilihat dan bahkan tidak ada satupun yang mampu melihat dia. Suaranya pun tidak bisa didengar. Syarat yang menjadi pertama adalah dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Tuhan itu tidak boleh takluk dengan maut. Tak bisa dihampiri oleh kebanyakan. Bang Zuma tadi mengatakan kalian mati akalnya, dimatikan akalnya. Kenapa? Orang yang mati bahkan dibangkitkan dari kubur itu yang kalian sembah. Kenapa kalian menyembah manusia yang dibangkitkan dari kubur? Itu yang Anda harus jelaskan kepada kami. Silakan Bang Pandi dilanjutkan sebentar. Gantian kita, saya mau ibadah juga Bang Pandi. Oke, baik. Udah jelas-jelas yang aku bilang tadi. Saya dengan siapa sekarang? Udah jelas predikal. Jospen, turunlah kita semua, percuma, capek. Gak ada gunanya. Udah kubacakan, Bapak membangkitkan anak. Anak membangkitkan semua, menebus dosa manusia, diutus. Gak bakal ngerti. Ayo kita turun sama-sama. Aku mau turun dulu. Ya, silakan Ibu Karyayam. Silakan Bang Zuma masuk. Iya. Oke, baik. Bang Zuma. Siap. Silakan. Boleh kita diskusi diatur aja, misalnya 3 menit supaya jangan boleh. Gimana? Boleh. Boleh ya? Oke, Ya. biar lebih kondusif ya supaya enak. Oke, temanya dibuat sesuai dengan yang tadi, lalu saya nanti bisa ini. Sorry, saya masuk agak telat, jadi saya tidak dengar semua narasi Abang. Sorry Bang. Iya, ditanggapi aja Bang. Ya justru itu. Saya menanggapi apa? Saya tidak dengar semua.
Iya. Saya ulang kalau gitu. Jadi boleh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat. Indikasi penyesat ini duduk di tempat yang kudus. Jadi apabila kamu di sini murid Yesus, bukan Kristen. Kamu berarti Bani Israel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji artinya yang membinasakan manusia, baik dalam hidupnya di bumi maupun di kehidupan berikutnya. Pengikut Paulus, kenapa dikatakan dibinasakan oleh Paulus? Karena pengikutnya kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku. Bayangkan saudaraku, ketika Yesus berkata kepada kaumnya, yang akan menjadi hakimmu nanti adalah Musa, bukan aku. Itu Yesus sampaikan tuh. Lalu kemudian orang-orang Kristen ini datang kepada siapa nanti? Ketika di persidangan di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha adil. Kalian mau ikut ke Nabi Musa? Kalian bukan pengikutnya Nabi Musa. Kalian kepada Nabi Muhammad? Kalian bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Satu-satunya kandidat yang bisa menyelamatkan kalian di hadapan Tuhan adalah kalian ke Yesus. Yesus, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Oh maaf, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku, pergi daripadaku. Kalian mau kemana kira-kira? Mau kemana lagi? Itulah yang disebutkan kalian dibinasakan. Dibinasakan oleh siapa? Dibinasakan oleh ajaran Paulus. Sehingga Yesus yang kalian sembah sekalipun tidak mengakui apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Sebelum kejadian itu terjadi, sebelum kalian sampai kepada hari terakhir, maka segeralah kalian jangan masuk kelompok orang-orang yang diusir oleh Yesus. Kenapa ada yang diusir? Karena dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Pembinasa keji. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia duduk di tempat kudus. Jadi orang-orang terperdaya. Tidak mungkin dia membinasakan. Tidak mungkin dia menyesatkan. Sebab dia adalah rasul. Duduk di tempat suci. Kalian tidak mungkin mengatakan, oh ini tidak mungkin membinasakan ini. Karena dia duduk sebagai rasul. Justru karena dia di tempat kudus inilah dia gunakan untuk membinasakan manusia. Kalau dia duduk sebagai RT doang, sebagai Pak Camat, atau sebagai gubernur, atau presiden sekalipun, tidak akan ada yang mendudukkan dia sebagai penyampai firman. Tidak ada. Tetapi karena dia mengatakan dirinya rasul, maka apa yang muncul di benak kita? Oh, dia orang suci, dia penyampai firman Tuhan. Faktanya, mengantarkan manusia ke dalam kebinasaan. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa ketika akal saudara dikebiri, akal tidak difungsikan lagi oleh karena pernyataan-pernyataan rasul kalian, maka itulah bukti bahwa yang dibinasakan oleh Paulus itu adalah Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Ya, terminologi atau karakteristik yang dikenakan oleh Bang Zuma terhadap Paulus adalah dari pernyataan Yesus yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 15, yaitu soal pembinasa keji. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus yang dicatat di dalam Matius, bahwa pembinasa keji itu menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, perhatikan di Nabi Daniel itu di pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 11 itu diidentifikasi sebagai raja, ya, diidentifikasi berperan secara politis, diidentifikasi berperan pembinasa physically, ya. Paulus itu tidak menjadi pembinasa keji terhadap orang Yahudi, ya, terhadap orang Yahudi. Oke, oh ada itu Stefanus, oh berarti itu hanya satu, maka itu tidak bisa dikenakan. Sementara yang dikategorikan Bang Zuma adalah kekristenan itu sendiri.
Jadi itu tidak tepat. Jadi pembinasa keji itu adalah satu raja yang bertindak nanti di akan datang. Maka memahami Injil Matius pun tolong, sebab ada 3 jawaban yang diberikan oleh Yesus di situ atas pertanyaan murid-muridnya. Yang pertama itu adalah tanda soal hancurnya Yerusalem. Lalu yang kedua adalah soal kedatangan Yesus sebagai Mesias dan kesudahan zaman. Nah, yang di bagian yang kedua terakhir itu akan ada situasi di mana di sana di dalam ayat Matius 24 ayat 21 sebutkan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu pun sudah dicatat di dalam Wahyu dan Daniel dan juga di dalam Wahyu. Artinya itu belum atau tidak bisa diidentikan dengan peristiwa soal bangkitnya Paulus yang Anda tuduh sebagai pembinasa keji. Itu terlalu jauh, tidak ada kaitannya. Lalu berikutnya begini, lalu seolah-olah nanti di akhir zaman bahwa hasil dari, anggaplah pengaruh dari Paulus itu, lalu satu kali di pengadilan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 tadi Bang Zuma mengutip itu. Perhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, tolong baik-baik, kalau tidak bisa memahami dengan bahasa Indonesia, boleh masuk ke bahasa aslinya. Saya bacakan dulu di dalam bahasa Indonesianya ya. Di sini dikatakan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan secara gramatika, kata bukan tidak ditempatkan begini. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak atau bukan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan. Kata bukan, kata tidak itu bukan ditempatkan di bawah di belakang sana untuk masuk kerajaan sorga, tapi kepada setiap orang. Nah, artinya dalam bahasa Yunani, gramatika itu mau menyatakan bukan penyangkalan terhadap menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebab kepada Yesus diberikan, baik itu oleh Yesus sendiri berkata di dalam pasal 5 pun, dia pun disebutkan sebagai hakim, bahkan dia juga yang mengadili, bahkan kepada dia setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Jadi apa artinya ini? Ini artinya ada orang yang tidak pernah dikenal Sang Tuhan itu, tidak pernah, menurut ayat berikutnya, ayat 23. Jadi yang tidak pernah itulah orang Kristen sebagai domba-dombanya dikenal, ya, Allah mengenal, Yesus mengenal. Jadi tidak mungkin ayat ini bisa diterapkan. Saya kira itu dulu. Nah, lalu begini, kerasulan Paulus seolah-olah itu pembinasa keji, seolah-olah itu yang keluar dari Yesus. Perhatikan, yang sejaman dengan Paulus, yang merupakan murid Yesus, yang adalah saksi mata, bisa dibuka dalam sejarah kalau ada fakta-fakta data sejarah. Adakah yang bertolak belakang, bertentangan dengan para rasul, dengan Petrus soal kerasulan Paulus? Adakah mereka pada akhirnya menganggap Paulus sebagai pengajar sesat? Tolong dibuktikan data sejarah atau di Alkitab. Justru di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, saya akan baca begini. Satu ayat aja. Satu ayat ini ya. Jadi di dalam 2 Petrus 3 ayat yang kelima jelas berkata begini, Bang. Nah, tolong diperhatikan ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu, jadi tegas Paulus linear dengan para rasul, jelas Paulus bukanlah identifikasi pembinasa keji, sebab itu ada tersendiri, jelas tidak masuk kaidah yang di dalam 7 pasal 21, sebab itu bukan soal menyebutnya, tapi ada orang yang akan selamat, ada yang tidak dari yang berseru. Oke, makasih. Ya, tolong supaya fokus ke pembinasa keji, nggak usah kemana-mana dulu. Kalaupun ada penjabaran saya yang keluar atau merembet ke sana, itu karena akibat dari pembinasa keji doang, bukan untuk kita bahas. Contoh yang Matius 7 itu.
Tanda-tanda pembinasa keji itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Itu siapa? Kristen. Itu dikunci di situ dulu. Jangan Anda ingin memilah bahwa bukan semua orang, tapi kan pada prinsipnya Anda membaca yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan, dan itu Kristen kan? Gak ada yang lain kan? Yang bermukjizat dan seterusnya kan kalian. Jadi nggak usah ke situ dulu. Pembinasa keji ini yang sedang kita bahas. Siapa pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini, firman Tuhan pun itu ditawan sama dia. Kalau saudara tadi mengatakan ada kok 2 Petrus 3 tentang, saudaraku, jangankan Petrus, ke-12 murid Yesus itu berpotensi disesatkan oleh sang pembinasa keji. Jadi nggak usah jualan gula-gula, jangan. Yang kita mau jual ini adalah berlian, bukan permen. Yesus berkata Kristus palsu melakukan banyak mujizat, tanda yang dahsyat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sudahlah, nggak usah pernyataan-pernyataan Petrus begini. Sudahlah, kan sudah dikatakan bahwa pembinasa keji ini membinasakan orang-orang pilihan juga. Sekarang yang jadi pokok inti dari pembahasan kita adalah siapa yang berani kemudian untuk mematahkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Iblis atau rasul? Itu dulu. Iblis atau rasul yang berani mematahkan pengetahuan Tuhan? Hanya iblis, bukan? Ketika Tuhan datang, jangan kau makan buah ini, kepada Adam. Iblis datang mematahkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan siapapun yang melanggar hukum Torah, meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Iblis datang mematahkan itu. Jadi ketika Anda mencoba mengutip Matius 24 data nomor 15 berbicara mengenai Daniel, semua yang diceritakan Daniel itu sampai kepada pembinasa keji, yaitu Paulus. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Paulus kan? Paulus. Babi haram jadi halal, sunat kekal menjadi tidak kekal lagi. Paulus. Dan menganiaya orang sempurna. Ya, betul, Taurat tidak sempurna. Sabar dulu. Akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ini Paulus. Ia yang benar ini untuk mengubah waktu. Paulus. Dia berusaha merubah hukum. Paulus. Lalu yang paling sengit lagi dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan dan menghapuskan korban sehari-hari yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dia hentikan itu. Siapa yang menghentikan? Paulus. Jadi pembinasa keji itu siapa lagi kalau bukan Paulus? Pauluslah yang menjadi batu sandungan dari pengajaran Yesus yang menghantarkan Bani Israel kembali. Mereka yang meninggalkan hukum Torah agar kembali kepada hukum Torah. Siapa yang menghalanginya? Paulus. Makanya muncul agama Kristen. Agama Kristen ini buah dari pengajaran sang pembinasa keji. Pertanyaan saya tolong diolah, tolong kita kaji. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan? Iblis atau rasul? Atau rasul yang berpura-pura iblis, atau iblis yang berpura-pura rasul? Silakan. Oke, baik. Ini dulu, Bang. Ya. Penting Baik, ini. ya. Ini kesimpulannya biar gak panjang-panjang. Siapa itu pembinasa keji? Ya, biar tahu kalian, pembinasa keji itu sekarang sebenarnya aku takut bilangnya loh. Gak berani aku. Takut kali aku. Yang berbaju putih itu. Dengar dulu. Kecuali kau baca Alkitab. Iya, yang pembinasa keji itu berbaju putih, duduk di tempat yang maha suci dia. Bersatu dia dengan elit dia dalam. Nanti kita akan dipaksakan memakai microchip. Di situ pemujaan. Siapa yang sudah pakai itu berarti dia sudah sah pemujaan berhala. Ya. Itu juga pengikut Paulus.
Bu. Jangan kau bilang pengikut Paulus itu setelah bertobat nggak pernah bercabul itu, nggak pernah mengawini banyak wanita, nggak pernah membunuh Bang Juma. Bu Darni. Jangan salah kau salah kau itu, Bang Juma, kau kecil, otakmu nggak sampai ke situ Bang Juma. Wahyu Itu dia, 12 nomor pembinasa 9. kecil. Ngerti kalian saya ngerti. Yang Anda Bang Juma, maksud tahu itu kau kemana arahku itu Paus kan? Vatikan. Saya ngerti. Jangan kuat-kuat. Enggak apa-apa. Ditangkap Wahyu nanti kita. 12. Aku nggak berani. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh Aikomene, kekaisaran Romawi, yang dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 nomor 9 yang menerangkan itu. Jadi naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi, Aikomene dalam bahasa Yunani. Itu dalil. Jadi kalau Bu Darni mengatakan itu, saya dari dulu tahu yang dimaksud. Tetapi Bu Darni, Vatikan Romawi dengan konsep Katoliknya, agamanya itu bersumber dari Paulus juga. Gitu loh. Silakan Saudara Predika. Baik, saya tanggapin ya. Baik, pelan-pelan kita masuk. Apa yang dikatakan oleh Matius pasal 24 ayat 15. Perhatikan ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi, istilah tempat kudus itu di dalam Nabi Daniel maupun di masa Yesus itu adalah bait Allah ya. Nah, jadi betul bait Allah itu akan menjadi sentral bagi pembinasa keji itu. Tetapi sekali lagi, dia berperan secara politis dan dia memimpin sebuah gerakan politis, dan itulah yang nanti akan jadi di bawah itu ada perang, ada segala macam. Paulus tidak pernah duduk di bait Allah. Dia tidak punya jabatan itu. Dia tidak pernah menyentuh itu sampai di levelnya tertinggi di sana. Nah, itu sebabnya sangat-sangat dibantahkan kalau itu Paulus. Tapi kalau tetap masih mengatakan itu, saya katakan itu adalah sebagai narasi sesat yang otak-atik matuk gitu ya, memaksakan sana sini. Tapi sekali lagi begini, kalau mau masuk kepada Alkitab, mau masuk mencari data bukti Alkitab, seluruh penulis PB ya, seluruh penulis PB sudah terkoordinasi bahwa mereka tidak pernah menganggap Paulus itu sebagai pembinasa keji, tapi mereka menganggap Paulus itu adalah sebagai rekan kerja, dan mereka-mereka yang sebelum Paulus sebagai yang pertama mengenal, mendengar, dididik langsung oleh Yesus pun setuju dengan kehadiran Paulus itu. Jadi tidak ada pertentangan, sekaligus tidak ada indikator apapun yang dituduhkan seperti yang dituduhkan Bang Juma. Tapi saya yakinlah bahwa Bang Juma pintar, ngutak-ngati, putar sana, putar dari sini. Tapi sekali lagi, itu tidak berdasar dalam Alkitab ya. Kalau hanya bilang tadi Paulus karena begini, tidak ada satu ayat yang betul-betul membuktikan itu, kecuali hasil olahan blender. Ngotak atik masuknya. Oke, itu dulu. Saya pikir susah menanggapi itu Bang Juma. Udah disuntik. Bang Juma udah disuntik. Bentar dulu, Ibu. Jangan dulu. Tunggu dulu. Disuntik Bang Juma. Ya. Hah? Betul. Vaksin enggak suntik. Kalau kau terima nanti microchip itu, kau pemuja berhala, mau banyak congor pun kau sekarang, kalian semua para apologet. Kalau kau terima nanti itu guys, penyembah berhala kau, nah itu penyembah Baal, nah itu dia. Itulah pembinasa keji, elit global yang mau menuntun kita untuk menyembah Baal itu. Sekarang kan udah mulai, udah ketahuan kan? Itu dia maksud Yesus itu, akan ada pembinasa keji. Itu mereka yang berbaju putih dan para pasukannya, raja-raja petinggi-petinggi yang sekarang yang memakan daging manusia itu. Boleh sebentar. Ngeri nggak itu? Sebentar. Saya sambil lagi. Sebentar, terakhir pun ya. Nah, terakhir terus Bang Jospen ini. Enggak, karena diungkit-ungkit, jadi saya ingin perdalam sedikit karena Oke, baik ya, dengarkan. Nah, karena Yesus nggak bisa, dengarkan dulu, tenang dulu. Ibu terlalu lama tapi nggak pakai ayat. Dengarkan sebentar. Baik. Karena Yesus menggunakan kata rumahmu dalam bait suci Yerusalem,
Dan itu dan ketika Yesus mati tersalib, terkoyaklah tirai dari atas ke bawah bait suci itu. Apa artinya? Artinya sudah tidak berlaku lagi bait suci yang di Yerusalem. Mau ada pembangunan bait suci yang keempat pun, mau kelima pun sekarang, itu udah nggak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh bait suci yang ada di sorga. Nah, mengapa Yesus menggunakan keruntuhan bait suci Yerusalem sebagai tanda kedatangan yang terakhir, yang kedua kali di akhir zaman? Nah, ini karena manusia pembinasa keji yang ada di dalam Daniel 7 tadi dilanjutkan ya. Saya lanjutkan ayat 21, Daniel 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perkataan Daniel 11 ini, perkataan Daniel 7 ini diperkuat oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, artinya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu siapa itu? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang sebut atau yang sembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi, mengapa Yesus menggunakan pembinasa keji? Itulah. Jadi Jenderal Titus dianggap sebagai pembinasa keji karena dia mau membinasakan bait suci Yerusalem. Kemudian di akhir zaman, mengapa ada pembinasa keji? Karena 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini mengatakan bahwa ada seseorang atau suatu institusi agama atau lembaga yang akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahu abang siapa di dalangnya file Jeffrey Epstein itu? Ya, itulah pembinasa keji itu yang berbaju putih. Enggak, supaya cepat tahu kemana itu arahnya pembinasa keji ini. Di Matius 24 ayat berapa tadi pembinasa keji itu dia para elit global, petinggi-petinggi dunia, orang-orang yang terkaya di muka bumi ini, yang sekarang sudah ada ketahuan filenya, itu belum ada lagi bosnya, itulah yang baju putih. Tapi yang setia kepada hukum, dia nggak ikut. Apa tuh? Kitabnya apa dia? Ya ini ya. Kitabnya apa yang kalau nggak ilmu tingkat dewa, Bang Arom, nggak nyampe akalnya ini. Ya, memang kau dewa, Bung Darni. Bebasnya kalau ngomong. Silakan aja ya. Tapi sekarang ending yang lebih penting. Pembinasa keji yang kita bahas-bahas, yang ditanya-tanya Bang Juma selama ini, kepada siapa itu? Bukan, itu dia. Nggak nyambung sih kalau ke situ, Bu Darni. Nyambung itu, lihat kan, kau lihat nanti Bang Arom. Ya, tahu COVID kenapa? Jadi yang disampaikan Bu Darni itu juga ada benarnya, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi Bu Darni lupa bahwa pelaku-pelakunya itu kitabnya Bible gitu. Bu Darni lupa kalau yang pelaku-pelakunya ini adalah penyembah Yesus. Lupa dia. Sedangkan kalau kita lihat, iya, itu pelaku-pelakunya. Terus kalau kita lihat apa yang dikatakan dia akan memasangkan chief, kalau itu betul, berarti manusia memang akan digiring menjadi robot. Tombolnya ada pada mereka. Inilah yang digenapi oleh 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dia sendiri, Paulus sendiri yang menggenapi itu, pasukannya, anak buahnya, pengikutnya yang melakukan itu. Jadi Bu Darni kalau bawa itu harusnya malu sih kalau saya. Kenapa dia bangga membawa itu? Karena Bu Darni salib kiri dia. Tiba-tiba masuk untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Jadi dia ingin menghancurkan sekte lain karena dia sudah merasa bagian daripada ajaran Nabi Musa. Advent, tidak makan babi, hari Sabat dan seterusnya. Padahal sama aja, dia sedang membocorkan kapal di mana dia ada juga di atas kapal itu. Tenggelam sama-sama. Gitu benar nih.
Ya, lanjut teman-teman sekalian. Yang memang kita sedang mengacu sampai ke ujung sana. Memang akan muncul satu pembinasa keji yang tunggal itu, dan itu memang seseorang, ya. Hanya memang sampai sekarang ini kita belum dapat mengidentifikasi itu siapa. Hanya memang mungkin ciri-ciri sudah ada. Tapi pun seperti Bang Zuma tadi, mungkin itu dari ya pemegang Bible, mungkin ada betulnya. Tetapi begini, Alkitab dulu mengantisipasi itu bahwa memang dia ada di antara kita, itu kata Alkitab ya Yohanes ya, tapi tidak sungguh-sungguh di kalangan kita begitu. Jadi bisa saja mungkin yang dibilang Pak Bang Zuma itu bisa jadi, walaupun semua kita masih menunggu ya tunggalnya itu siapa gitu kan, ya siapa nanti orangnya. Saya pikir itu. Makasih Bang Zuma. Sebentar. Boleh saya silakan. tambahkan Bang Zuma? Boleh, silakan. Baik. Seperti tadi dibilang siapa? Tadi dibilang apa? Predi siapa ini namanya ya? Predika Verbum ya, Predika Verbum mengatakan bahwa kita tidak tahu. Tapi ingat saudara, Wahyu 17 sudah membuka itu semua. Saya ambil contoh, Wahyu 17 ayat 18 mengatakan ya. Wahyu 17 ayat 18, satu ayat saja saya baca terakhir. Dia sudah membuka. Wahyu 17 ayat 18 mengatakan, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi dia itu adalah sebuah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Alkitab sudah membukanya itu secara jelas. Jangan kita menutup mata mengatakan bahwa kita tidak tahu. Itu jawab saya. Terima kasih. Ya, jadi itu gini. ya. Tunggu, Bang Juma. Ya. Gini, tapi kan itu di dalam Wahyu dituliskan naga itu akan memburu yang menuruti hukum-hukum Elohim. Kami Advent nggak ikut di situ Bang Juma, karena kami setia kepada hukum. Beda. Jadi, aduh, serem kali ini guys. Aku udah tahu endingnya kemana. Udah tahu aku endingnya Bang Juma. Kalau kalian Bang Juma udah masuk neraka kalian. Quran surat 19 ayat 71. Kamu sudah menentukan engkau masuk neraka karena kalian kan menolak Tuhan Yesus. Kami menerima Tuhan Yesus dan setia kepada hukum-hukumnya. Kami juga diperangi Bang Juma, dikejar-kejar Justru pembinasa keji itulah yang menuhankan Yesus. Jadi gini, izinkan saya ngomong dulu. Jadi ketika dikatakan waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi antikristus itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya antikristus itu bagian daripada pengikut Yesus, berpura-pura jadi pengikut Yesus padahal apa yang dikatakan antikristus ini oleh dalil yang Anda imani. Dikatakan bahwasanya bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu antikristusnya. Subhanallah, Masya Allah. Syukran sahabatku Zols. Barakallahu fiqh wa alaikum. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa antikristus ini, kata kitab saudara kita Kristen, bahwasanya tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, contoh Bu Darni ini. Bagaimana mungkin Bu Darni mau mengatakan Yesus itu Tuhan kalau mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Kenapa? Dari sejak Yesus lahir sampai Yesus meninggalkan bumi ini, dia 100% manusia. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanannya cuma satu. Apa itu? Penolakan terhadap sisi kemanusiaannya itu sendiri. Karena tidak mungkin Bu Darni kalau ditanya, Bu, benar ibu menyembah manusia? Enggak. Dengan kata lain, beliau sedang membantah kemanusiaan Yesus.
Di mana ajaran itu muncul? Dari Paulus. Dari Paulus. Paulus lah yang mengajarkan kemudian awal mula kalau Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil rupa manusia. Sehingga karena akal sudah tidak difungsikan dengan maksimal, maka Tuhan turun jadi manusia. Meskipun dia datang sebagai manusia, tetap aja dia adalah Tuhan. Meskipun dia datang menjadi apapun, tetap aja dia menjadi Tuhan. Berarti menolak sisi kemanusiaannya. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui, yang tidak percaya. Mengakui artinya mengimani. Yang tidak beriman bahwa Yesus datang sebagai manusia. Saudara Kristen itu akan mengatakan apa? Kami beriman, Bang. Kami percaya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Di mulut, periksa hatinya. Benarkah kamu menyembah manusia? Oh enggak, Bang, kami menyembah Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus itu betul dalam tataran ini. Di Galatia 1 nomor 1 Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Apa yang aku ajarkan bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus Kristus. Di data nomor 11-nya, sebab aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia mengajari aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia? Sejak Paulus memproklamirkan bahwa yang datang kepadaku Yesus dan dia bukan manusia. Inilah antikristusnya. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia enggak? Bukan. Sederhana kok antikristus itu. Kuulang lagi. Yesus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Namanya siapa? Yesus. Antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tahuan bukan? Itulah yang disebabkan antikristus ini melahirkan sebuah sekte di luar Yahudi yang bernama Kristen. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata bagi kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasorios. Itu dalil. Itu dalil. Jadi sekali lagi, ketika Paulus ditanya, Paulus, apakah kamu percaya bahwa yang datang kepadamu mengajarkan 13 kitab itu adalah manusia? Dia datang sebagai manusia? Tidak. Dia datang sebagai bukan manusia, antikristus. Gak usah cari yang lain. Silakan. Saya tambahkan Bang Zuma. Bang Zuma. Sama Darmi ditanya dulu kayak begitu. Baik, gimana? Saya tanggapi ya Bang Zuma ya. Kalau Bang Zuma tadi menuduh bahwa Paulus itulah sebagai agen yang mengedarkan bahwa dan menolak Yesus sebagai manusia. Oke. Coba perhatikan di dalam Roma gitu ya. Di dalam Roma pasal yang pertama itu justru ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Paulus mengakui bahwa Yesus itu diperanakkan dari keturunan Daud ya. Kemudian di dalam Roma pasal yang ke-9, kemudian di tempat yang lain justru Paulus mengakui Yesus itu sebagai manusia ya. Nah, walaupun bukan berarti menyangkali kealahannya. Artinya tuduhan Bang Zuma itu tidak bisa diterapkan. Paulus bukan tidak mengakui Yesus sebagai manusia gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa yang dimaksudkan oleh Paulus soal aku selanjutnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus itu di dalam konsep ya, di dalam konsep bagaimana apa itu pelayanan perjamuan kudus pada waktu itu ya. Artinya dia mengutip pada malam terakhir ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang menolak atau menentang para rasul yang lain. Nah, justru sinkron
justru sinkron. Jadi kerasulan Paulus sesungguhnya tidak ada sedikit pun diperdebatkan oleh para rasul pada akhirnya di dalam pelayanannya. Nah ya, jadi kalau Bang Zuma menuduhkan itu, saya pikir lagi tidak berdasar, hanya narasi-narasi begitu saja. Oke, yuk, makasih. Saya tambahkan ya Bang Zuma sebentar ya. Iya, silakan. Nah, untuk memperkuat siapa itu antikristus itu ya, Wahyu 18 ayat 23, ada yang menarik di sini ya. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena apa? Pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kata ilmu sihir di sini berasal dari kata Yunani pharmakeia, yaitu farmasi ya. Cuman karena zaman dulu mungkin penerjemah Alkitab ini menggunakan ilmu sihir, sorcery ya, kalau bahasa Inggris sorcery ya. Karena penerjemah Alkitab ini mungkin berpikir bahwa farmakeia itu adalah ilmu sihir, makanya diterjemahkan ilmu sihir. Tetapi dengan adanya perkembangan modern ini, perkembangan isu-isu masyarakat rahasia ini, jadi farmakeia ini berasal dari kata farmasi. Nah, sebentar Bu, jangan dulu potong sebentar. Nah, konteks ini menunjuk pada obat-obatan atau ramuan untuk sihir, jampi-jampi yang digunakan untuk memanipulasi orang-orang. Itu istilah kata farmakeia ya. Nah, kemudian pedagang-pedagang. Siapa itu pedagang-pedagang? Kalau bahasa Yunaninya itu megistanes ya. Nah, ini bukan pedagang, bukan seperti pedagang biasa, distributor, bukan. Tetapi pedagang yang kata megistanes ini memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang sangat besar. Dan kita tahu siapa itu pedagang itu, dia memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Nah, jadi perempuan yang ada di kota besar tadi bersekutu dengan apa? Dengan pedagang-pedagang itu yang punya kekuatan ekonomi dan politik dalam hal farmakeia. Itu jawaban saya. Saya hanya kasih clue-nya aja. Selanjutnya terserah kita untuk menafsirkannya sesuai dengan file Epstein. Terima kasih. Termute mungkin lagi ngomong tuh. Bang Zuma. Iya, aku dulu menambahi 2 menit. Siapa itu antikristus? Sabar dulu itu. Gantian dulu ngomong. Tanggapi dulu Bang Freddy yang tadi. Bang Freddy gini, Bang Freddy. Jadi di dalam diri Paulus itu memang ada 2 kondisi. Satu, ketaatannya dia kepada hukum Tuhan. Satu, ketaatannya dia kepada hukum dosa. Itu boleh Anda baca di dalam Roma 7. Paulus itu mengaku bahwa di dalam tubuhnya itu ada 2 peran. Peran membenarkan Tuhan Elohim, peran mengikuti keinginan dagingnya, yaitu ketundukan terhadap hukum dosa. Yang dihadiahkan kepada Kristen itu adalah ketundukannya kepada hukum dosa, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sementara dia mengakui bahwa hukum Tuhan itulah benar, Torah itu betul. Tetapi yang berkuasa bukan itu. Yang berkuasa pada dirinya adalah hukum dosa. Yang diajarkan kepada kalian itu hukum dosanya. Pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilanggar oleh Paulus untuk diajarkan kepada pengikutnya, itu yang berkuasa pada diri Paulus. Sedangkan akalnya tetap melayani Tuhan. Dia mengakui bahwa perbuatannya menghalalkan babi, menghalalkan tidak bersunat, menghalalkan semua pengajaran untuk ditinggalkan dari Torah. Dia akui kalau itu adalah ketundukan dia terhadap hukum dosa, dia akui. Dan itu dia ajarkan kepada saudara-saudara Kristen. Jadi kalau saudara membawa Roma 1 tentang anaknya Yesus yang menurut daging dia adalah anak Daud, keturunan Daud, sperma Daud, itu kita maklumi. Bahkan Paulus itu juga yang mengajarkan tiada Tuhan selain Elohim. Tidak ada keselamatan selain mendudukkan diri kita kepada hukum Torah. Paulus mengajarkan itu, dan Paulus tidak seketika itu melepaskan seluruhnya, enggak. Makanya Paulus mengatakan pada dalam dirinya itu ada 2 hukum yang berperang, dan yang berkuasa adalah perang dosa. Coba Anda baca Roma 7. Kalau nanti mau dibantu saya bantu. Kemudian saudara,
ketika berbicara mengenai Paulus, yang saya maksud di sini pengakuannya dia loh, yang mengatakan bahwa Injil yang kuterima itu bukan dari manusia, titik. Mau terlepas nanti dia mengatakan anak Maria, anak Daud, anak daging, itu karena dua peran yang ada pada. Tetapi prinsipnya menerima dari Yesus. Yesus yang mengajarkan Injil kepadanya ini bukan manusia. Antikristusnya adalah yang mengatakan bahwa Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Paulus ketika bertemu Yesus di Damsyik, dia menerima Injil 13 kitab yang dia temukan, yang diajarkan sampai hari ini, itu diterima dari Yesus yang bukan manusia. Anda coba lihat di dalam kitab saudara, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia. Apa endingnya kepada ajarannya yang pergi ke seluruh dunia? Pengikutnya mengatakan Yesus 100% Tuhan. Tapi Yesus 100% manusia, tapi 100% Tuhan. Inilah akibat daripada menggabungkan dua pengajaran dalam dirinya. Makanya Al-Quran tegur dia. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak firman Tuhan dan yang batil karanganmu sendiri, padahal engkau tahu. Paulus menjawab, itu karena yang berkuasa pada diriku adalah keinginan-keinginan daging. Jadi ada dua, keinginan akalnya tunduk kepada Torah, keinginan dagingnya tunduk kepada dosa. Kan berdosa kalau makan babi, kan berdosa kalau tidak bersunat, kan berdosa kalau meninggalkan sabat, kan berdosa minum khamar itu. Tetapi Paulus tunduk kepada dosa, tidak tunduk kepada akal. Dari 13 buku itu bukan dari akalnya, 13 buku itu bukan dari firman Elohim, 13 buku itu adalah ketundukannya kepada keinginan dosa. Baca kitab saudara Roma 7. Satu perikop, satu bab Anda baca. Silakan. Baik. Oke, baik. Saya tanggapin ya. Apa yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 13 mulai sampai bagian akhir ayat yang ke-26. Betul itu ada di sana, tetapi coba letakkan konteksnya. Jadi begini, Paulus di dalam kitab Roma sedang menyatakan tema sentralnya bahwa seseorang itu dapat dibenarkan karena iman, ya. Jadi seseorang hanya dapat dibenarkan karena iman. Nah, lalu jika begitu, ya untuk menyatakan itu maka dia tunjukkan bagaimana Abraham dibenarkan karena beriman, bagaimana Daud bukan karena melakukan sunat dan segala macamnya dibenarkan, tapi ternyata dibenarkan karena iman. Maka dia menunjukkan begini, kalau begitu bagaimana hukum Taurat? Hukum Taurat ditunjukkan dia itu justru itu kudus, itu baik, tapi sekaligus membuktikan bahwa manusia berdosa. Maka ketika seseorang melakukan hukum Taurat, maka dia bisa melakukan yang benar, tapi ketika dia tidak mampu, maka dia dinyatakan berdosa. Maka perhatikan ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi ada sesuatu yang akhirnya apa yang dikatakan oleh hukum Taurat itu baik benar, tapi tidak bisa menjadi jalan keselamatan. Itu yang dimasukkan oleh Paulus. Maka pada ayat 4, coba lihat ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi jelas Paulus tidak menyangkali hukum Taurat dengan fungsi-fungsinya, tapi dia juga tahu menempatkan iman kepada Kristus. Itu di sana. Nah, lalu apa tadi yang abang lagi kutip itu? Kalau misalnya, dilanjutkan bacanya yang 25 abangku. Oke, 25. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Begitu kan? Astaga. Jadi itu yang dikatakan. Justru itu betul. Jadi antara apa yang dikatakan oleh Yesus, perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Yesus itu tubuh itu lemah, ya kan? Roh itu penurut, gitu loh. Karena apa? Karena tubuh kita dengan segala sifat-sifatnya
itu bisa membawa kita dalam dosa. Itu diakui Paulus, itu diakui oleh Yesus. Nah, tetapi untuk keselamatan, penebusan itu hanya karena iman, ya. Justru Paulus tahu hukum Taurat fungsinya, bukan melawan dia. Nah itu. Nah kemudian bagaimana dia mendapatkan Injil? Betul, kalau Bang Zuma belajar dari sejarah kehidupan Paulus itu, ketika dia sudah percaya, dia bukan langsung ke Yerusalem, lalu dia ada di Nabatea, dia akui di dalam Galatia. Dia ada di Nabatea, lalu di sana dia bersemedi, dia berhadapan atau berhubungan secara pribadi dengan Kristus, mulai dari penglihatannya. Tapi yang saya mau tentang penglihatan dari Paulus di dalam Kisah pasal 9, tidak ada indikator apapun, satu kata pun di dalam PB yang menyatakan itu bukan Yesus Kristus. Itu jelas, clear. Itu adalah Yesus yang dilihat oleh para rasul, yang dilihat oleh Stefanus, itu juga Yesus. Ya. Jadi tidak ada afirmasi. Kalau ada itu, berarti saya katakan begini Bang Zuma. Kalau Bang Zuma mengatakan itu hal yang lain kah? Sekali lagi, saya mau dengar Zuma atau enggak dengar Petrus. Petrus sudah mengatakan, sudah mengafirmasi siapa itu Paulus. Jadi sekali lagi, justru kalau Bang Zuma tidak bisa menerima surat-surat Paulus, justru tepat apa yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Tidak bisa dipahami, tapi akhirnya apa yang terjadi? Sesat di situ. Oke, makasih Bang Zuma. Saudara Freddy, saya ingin bertanya. Di dalam catatan cerita yang ada di Bible, Paulus itu mengaku dari murid Gamaliel, dan dia mengatakan di Filipi 3 dalam hal mentaati Torah itu dia tidak bercacat. Saya ingin Anda jujur di sini. Ketika Torah mengajarkan jangan makan babi, atau di dalam Torah mengajarkan tidak boleh seorang laki-laki tidak bersunat. Kejadian 17:14 bunuh ketika ada seorang laki-laki yang tidak bersunat, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengajarkan dalam surah Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yang ingin saya tahu dari saudara, itu Paulus mengajarkan itu untuk tubuh insani atau untuk hukum Elohim? Mengajarkan barang siapa menyunatkan nonotnya itu Yesus tidak berguna baginya, itu ajaran untuk menuruti hukum dosa atau menuruti hukum Taurat, hukum Elohim? Mana yang betul abangku? Jawab dulu. Saya akan gini, selesaikan aja, nanti saya jawab. Pasti enggak, ini pertanyaan simple. Karena Paulus mengakui kan, Paulus mengakui pada dirinya ada dua hukum. Sampai habis nanti saya jawab, pasti. Dalam diri Paulus mengakui ada dua hukum. Islam diarahkan ahli kitab itu mencampur adukan dari hak dan yang batil. Firman Tuhan, aturan Tuhan yang datang kepada para nabi itu dikebiri dan dicampur adukan dengan pengakuan-pengakuan kepercayaannya sendiri. Muncul pada keadaan Al-Quran diurai kebenarannya, Roma sampai kepada kami. Paulus mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Sekarang Kristen tidak bersunat. Tidak bersunat itu Paulus sedang melayani hukum Tuhan atau melayani hukum dosa yang tidak bersunat ini? Silakan. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ya. Jadi seolah-olah Paulus itu dong ya. Kita pada nunggu jawabannya nih di bawah. Iya, saya jawab. Gimana? Saya mau ngomong atau Anda yang ngomong? Silakan. Oke ya. Silakan. Oke. Kan santun begini, silakan aja Bang Juma terus, nanti saya, kan gitu enak. Di awal pun kan kita udah sepakat. Jadi begini, apa itu sunat? Sunat pertama sekali dilakukan oleh Allah kepada Abraham dalam Kejadian 17 ayat yang ketiga. Begini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta
keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu. Itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki. Dan selanjutnya, perhatikan. Jadi sunat itu dipandang Paulus sesuai dengan Kejadian 17. Itu adalah untuk Israel, untuk kebutuhan secara fisik, bukan kepada gereja, ya. Tidak ada ajaran yang memang itu diharuskan kepada gereja. Itu yang dipandang oleh para rasul, gitu loh. Jadi pertanyaan saya, Bang, seperti Yesus itu dari. Kalau Anda tadi kutip tadi Muslim, pertanyaannya, sunat Anda berdasarkan apa? Kalau Anda betul, Anda gitu loh. Saudara, pertanyaan saya, ketika Paulus mengakui dengan akal aku melayani hukum Tuhan, karena hukum yang datang kepada Nabi Musa memang semuanya kena akal. Kami aja nih Muslim, ketika menelaah kemudian kitab Torah ini, kami ngerti ini masuk akal. Nggak ada yang tidak masuk akal di situ. Maka Paulus pun mengakui, karena dia mengatakan aku murid. Oke lah, kita iakan aja. Sebagai murid dia mengatakan akalku itu sepasang dengan hukum Tuhan. Akalku tidak mungkin bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, ketika Paulus mengatakan dengan akalku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Pertanyaan saya, Bang, ketika Paulus mengajarkan untuk sunat, kalau kau sunat maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu, itu dia sedang melayani hukum dosa atau hukum Tuhan? Jawab. Tenang, kalau Bang Juma sudah selesai baru saya. Tapi kalau itu tadi itu pertanyaannya udah dari tadi, buset. Jangan marah. Nggak boleh gitu ya. Silakan. Oke, makasih Bang Juma ya. Betul bahwa Paulus mengatakan dia melayani hukum Allah dengan akal, walaupun ini menjadi sesuatu yang terbalik. Tadi Anda bilang Paulus tidak punya akal, mematikan akal. Sekarang mengakui akal. Sekali lagi, entah akal, entah iman, entah naluri yang Anda pakai. Coba lihat Kejadian pasal 17, ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Kenapa Anda tidak terima? Jangan potong ya. Ya, jadi itu mau akal, mau iman atau apa, itu letterlek berkata itu Abraham dan keturunannya, lalu itu harus 8 hari dan Yesus lakukan itu, gitu loh. Kalau Anda yang mengakui tadi ada yang buat kopi campur apa gitu tadi ya, lupa. Masako. Mulai bikin kegaduhan kan, Anda telat. Jadi kalau Anda bicara sunat, kenapa Paulus bicara itu? Karena Paulus dan Yesus pun tidak sedang membicarakan jemaat yang mau didirikan itu berdasarkan keturunan. Dan hancur sudah. Nah, mulai kacau. Hancur. Jawabannya. Tapi berdasarkan iman. Bang Billy, Bang Juma, ya, dengar ini. Makanya disebut hancur sudah. Ya, Hancur. Berdasarkan iman. Makanya harus kita jawab bagus-bagus. Cepat dan tepat padat. Itunya menjawab. Semua bangsa hancur sudah. Menjadi muridku, maka mati Mija. Gereja tidak didesain sebagai pengalaman bisikli. Maka sunat tidak berlaku. Gitu loh. Tapi kalau itu untuk Yahudi itu berlaku. Yesus lakukan itu. Mati Mija. Kalau bilang tidak punya akal atau karena akal, lihat aja ayatnya, baca aja. Berani enggak baca pasal 17 ayat yang ke-11, 12, 10, 11, 12 dalam Kejadian. Apa itu sunat? Untuk apa itu sunat? Apa yang ganggu dia ini orang ini? Kenapa Bang Freddy? Bang Freddy kenapa? Kenapa Bang Freddy? Apa yang ganggu? Jawab. Ternyata yang bersunat juga dihukum, Bang Juma. Mati balik. Nah, jadi kalau mau Bang Juma lawanlah Kejadian 17. Saudaraku. Nah, lawan pasal 17 ayat 10, 11. Saudara. Bersunat pun dihukum loh, guys. Bang Juma dengar. Yeremia 9 ayat 25 Bang Juma, dengar. Lihatlah waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Nah itu, yang bersunat juga dihukum. Ya memang, bukan berarti sunat seketika itu selamat, tapi paling tidak. Jadi jangan anggar-anggarkan bersunat.
Paling Makanya- tidak kalau sudah bersunat mengikuti satu dari perintah Tuhan. Itu dulu. Dan kalau Ini dengar. Yeremia 9 ayat 26. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hati. Jadi kita disuruh bersunat hati, nggak perlu uang ini disunat, nggak perlu. Iya. Yang disunat itu hatimu, buang dari segala bentuk kejahatan. Itu yang benar, nggak berlaku lagi sunat mulut. Kalau yang dikatakan sunat hati itu, kecenderungan hati itu tinggi, panjang hati kita itu, tinggi hati kita, seperti iblis di Ganbi Eden. Ketika disuruh tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan untuk bertunduk kepada Adam, menghormat, dia tinggi hati, dia panjang hati, dia merasa hatinya itu akulah. Itulah yang dimaksud sunat hati, itu tunduk kepada perintah Tuhan. Orang yang tidak tunduk kepada Tuhan itu hatinya tidak disunat. Seperti kalian ini, perintahnya jangan ada ilah lain. Kalian tunduk nggak? Hati kalian tunduk nggak kepada perintah itu? Enggak, kalian membuat ilah baru bernama Yesus. Itulah bukti bahwa hati kalian itu tidak kalian sunat. Kalian tegar tengkuk. Apa susahnya sih? Apa nggak cukup hanya menyembah Elohim aja? Hah? Kenapa harus ada Yesus? Kenapa harus ada Roh Kudus? Cukup satu aja. Anda tidak akan kekurangan harta, Anda tidak akan kekurangan kecantikan kalau Anda menyembah hanya satu Tuhan, yaitu yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Cukup itu aja, selesai perkara. Kenapa harus ada diembel-embeli, jadi manusia lah, jadi apalah segala macam? Nah, ini disebabkan karena apa? Karena akal sudah mati. Saudaraku Fredrik, tadi saudara mengatakan, bagaimana Paulus mengatakan akal sudah mati? Saudara, Paulus itu mengatakan apa? Ketika dia mengikuti hukum Tuhan, maka dia menggunakan akal. Ketika dia mengikuti hukum jasadnya, keinginan jasmaninya yang sama-sama diingini oleh manusia, itu mengikuti hukum dosa. Apakah saudara tahu umat Islam itu juga sebenarnya mau tidak bersunat? Umat Islam itu juga mau makan babi. Mau juga umat Islam itu tidak tunduk kepada Tuhan, hanya pesta pora, ibadahnya cuman joget-joget. Umat Islam itu juga mau kayak begitu. Tetapi semua itu hanya keinginan daging. Kami harus tunduk kepada keinginan Tuhan. Maka keinginan daging kami matikan. Berbeda dengan kalian. Kalian menuhankan keinginan daging. Itulah yang Paulus ajarkan. Maka Paulus mengatakan apa? Segala sesuatu boleh, mau diperhamba. Jangan lagi kau mau diatur oleh kuk penghambaan. Kalian sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan lagi kau tunduk kepada hukum-hukum. Jangan lagi kau tunduk antara makan makanan, perintah makan, perintah minum, tentang hari raya. Jangan kau mau diatur. Kau itu bukan hamba lagi. Kau itu anak Tuhan. Kau itu pewaris surga. Itu kira-kira firman Tuhan, ketundukannya dia mengucapkan itu karena dia tunduk kepada hukum Tuhan atau dia tunduk kepada hukum dosa? Tunduk kepada hukum dosa. Makanya orang Kristen itu boleh, halal, mau ngapain aja halal, sebab mereka sudah mengatakan dosa sudah ada yang tanggung. Mau apa lagi? Sekarang saatnya kita ongkang-ongkang kaki aja. Jadi pembinasa keji itu berhasil berkarya. Apa itu? Ketika Adam jatuh, datang perintah kepada Tuhan sebelumnya. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang, makan aja. Ngapain kau mau tunduk aturan itu? Justru kalau kau makan kau hidup kekal. Apa hasilnya? Diusir. Begitu juga ketika perintah Tuhan turun kepada Nabi Musa. Yesus diutus untuk mengajarkan kembali, menguatkan kembali ajaran itu. Apa yang iblis lakukan? Jangan lagi kau mau tunduk kepada aturan-aturan. Itu kan cuma sepele aja. Sekarang kita hidup di bawah hukum kasih. Apa itu? Kasih apapun. Pokoknya kau kasih sama orang, kau sayang sama orang, kau cinta sama orang, udah selesai. Yang penting kau sayang sama orang, apapun bisa kau lakukan, halal. Inilah yang dikatakan sebagai penyesat. Sama seperti iblis. Makanya orang-orang Kristen itu pingin kali Yesus itu mati. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, perintah-perintah Tuhan dibatalkan. Itu yang kalian inginkan, bukan?
Kalian ingin perintah Tuhan itu dibatalkan. Kenapa ada Advent? Karena Advent itu melihat kesalahan. Karena Advent itu melihat kecurangan di situ. Advent melihat ada yang bolong dari firman Tuhan itu. Ada kesalahan dari pendahulu-pendahulu mereka. Maka mereka harus kembali kepada dasar pijakan awal. Apa itu? Kembali kepada Torah. Muncullah Advent. Meskipun hukum pertama dan terutama dibatalkan. Jangan ada ilah lain. Kasihilah Elohim. Tapi mereka membatalkan itu dengan menyembah kepada ciptaan yang menyembah juga kepada Elohim. Tanya Yesus, Yesus, sejak kau menjadi Bani Israel, orang yang hidup di tengah-tengah kaummu Bani Israel, adakah engkau bertuhan atau kau itu ateis? Bertuhannya aku. Bang Juma, jawab dulu aku. Ini kata Paulus Bang Juma. 1 Korintus, sebentar. 1 Korintus 7 ayat 19. Coba lu Juspen. Kena Bang Juma ini yang kalian. Dengar dulu. Ini, dengar dulu. 1 Korintus 7 ayat 19. Dengar dulu. Juspen, diam dulu kau, Jos. Ini kena Bang Juma ini, diam dulu. 1 Korintus 7 ayat 19. Kata Paulus ini ya, kata Paulus. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Elohim. Sekarang Bang Juma bersunat. Kutanya kau Bang Juma, menguruskan hari Sabat kau Bang Juma. Itu perintah untuk Bani Israel. Itu makanya. Aduh, kena kau Bang Juma. Justru kalau ada perintah Elohim, katakanlah kepada kaum wahai Nabi Musa, katakanlah kepada Bani Yakub. Terus kemudian kami ikut di situ, berarti kami tidak mendengarkan firman Elohim dong. Kan perintahnya hanya untuk mentaati semua hukum. Loh, mana boleh dibuang hukum itu? Seruan Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Kalau kami tidak mendengarkan itu, berarti kami melanggar. Kami melanggar ketika Tuhan mengatakan, sampaikan ini kepada Bani Yakub pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan, pada saat dia berbaring. Mereka harus melakukan hukum-hukumku. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Bahkan di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub dan juga aturanku kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kalau aku sebagai muslim di luar Bani Yakub lalu kemudian masuk ke situ, berarti saya melanggar firman Tuhan. Oke, baik, Bang Juma, saya tanggapin ya. Jadi gini, apa yang tadi kita bicarakan Tanggapin Bang Juma. Gimana Bang Jos? Sebentar ya, sebentar aja Bang Jos. Aku dulu, mau kutanggapin nanti lupa aku. Oh ya sudah, lanjut. Oke. Tadi Bang Juma bilang begini, orang Advent itu kembali ke Torah. Terus kemudian yang ada yang tinggalkan, yaitu kasihlah Tuhan Yahweh Elohim, Yahweh Ehad itu ya. Nah Tuhan itu Esa. Nah Tuhan itu Esa. Nah itu yang dibilang Bang Zuma. Kemudian saya berpikir begini, kenapa lah Bang Zuma ini lebih pintar daripada pendeta Advent yang sekarang ini? Pendeta Advent yang sekarang ini percaya Trinitas. Mereka jelas pintar dong, kalau itu jelas lebih pintar dong. Atas semuanya dong. Kalau nggak pintar pendeta Arom nggak mualaf. Iya ngerti, diam dulu Aku kan komen tentang pendeta Advent. Makasih ya sanjungannya Bang Jospen. Sebentar. Kenapa lah? Sebentar dulu, bener nih. Kau nanti komen. Nah, maksud saya begini. Kenapa lah percaya di gereja itu mula-mula tidak pernah mempercayai Trinitas? Terima kasih, itu aja semua berkati. 2 menit aja, 2 menit. Cuma kau Advent, Jospen. Seluruh pendeta Advent percaya kepada Tuhan yang Esa. Siapa itu? Hasem. Menyatakan diri di dalam Bapa dan Roh Kudus. Inilah pribadi Elohim itu. Begini loh keberadaan Elohim kita. Begini loh, ini loh keberadaan Elohim kita. Bukan ini loh keberapaan jumlah Elohim kita, bukan. Itu hanya dinyatakan, menerangkan supaya kita mengenal bagaimana kebagaimanaan Elohim itu. Bukan 3 Tuhan kita, bukan 3 Elohim kita, bukan. Kau kayak mana sih Josmen? Cuma kalau Elohim kita itu satu. Emang Jospen ini pribadinya datang ke bumi menyatakan diri.
menyatakan diri kepada Musa, menyatakan diri kepada Samuel, menyatakan diri kepada Abraham. Di perjanjian baru turun, datang dia menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Bukan beda itu. Ini akibat pembinasa keji udah berkarya ini. Enggak Bang Juma, pembinasa keji itu elit global itu, bukan Advent. Advent malah yang setia, umat yang setia. Tunggu dulu. Silakan, Advent itu umat yang sisa, yang taat kepada hukum-hukum Elohim. Itu dia. Ya, aku Masih ada umat yang sisa, masa nggak ada? Gitu, itulah Advent. Betul. Bukan yang lain itu loh Bang Joseph. Dianya itu, pribadinya Elohimnya itu, Yesus boleh itu. Wujudnya. dengan siapakah aku akan menyamakan? Aku nggak ada. Atta Ibrani 1 ayat 3. Sabar. Atta hari Taledat Kiasem Elohim Enot Milhadata. Anda kamu telah melihat dan mengetahui bahwa Hasem Elohim itulah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Gak ada. Gitu. Jadi cita-cita ingin menyembah Tuhan. Yesus ini kan wujudnya, Sabarlah, wujudnya Darmi. yang nyata. Sabarlah, gini dikatakan ya, Tuhan bukan manusia. Zakaria Hosea 11, Tuhan bukan manusia. Bilangan, dia bukan manusia. Nah, memang kalian berharap ingin menyembah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan memang itu dilakukan oleh kalian. Tapi kalian menduakan dia. Dikatakan, aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan ada Tuhan lain yang dapat hadiratku. Jangan kau sujud menyembah kepadanya. Karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau diduakan, artinya begitu. Lanjut. Nah, berat itu. Ilah-ilah lain. Contoh 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Hasemnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan, Mamon. Kalau Yesus bukan Mamon. Yesus kan wujud daripada Elohim. Bang Zuma, saya mau komentar dulu. Saya ingin komentar. Oke, sekarang aku tanya, Tuhanmu Hasem, sabar Jospen. Tuhanmu Hasem atau Yesus? Pilih salah satu. Tuhan bukan wujud. Lanjut aku Menyatakan diri. Hasem itu kan wujud roh yang tak kelihatan. Yesus ini wujud daripada Hasem. Ibrani 1 ayat 3. Merendahkan diri dia menjadi hamba turun ke bumi. Enggak ada beda itu. Mana beda? Kau bilang Hasem itu manusia. Pribadi Hasemnya Yesus. Benar nih. Bang Yosef. Makanya Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Berani rupanya para nabi ngomong menyediakan tempat di surga. Karena dia enggak siapa-siapa nabi itu. Benar nih. Terus dalil yang dibawa. Oh iya dong. Terus. Itu dalil yang paten itu. Kalau kau tahu itu Arom, enggak akan kau tinggalkan Yesus. Justru karena tahu itu. Justru saya karena tahu itu. Siapa para nabi ngomong berani kayak gitu? Jauh dulu Kehendak yang dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Selesai. Benar nih. Ketika Yesus di dalam Yohanes 10 ingin dilempari batu, sebab kamu hanya seorang manusia, bukan karena kau mengajarkan yang lain, tetapi kamu hanya seorang manusia, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Elohim, kan gitu. Yesus memberi klarifikasi enggak ketika dikatakan dirinya itu menyamakan dirinya dengan Tuhan? Iya dong. Yesus di data nomor 34-nya mengatakan apa? Hei kalian Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang disebut Elohim. Musa datang menyampaikan firman disebut Elohim. Ya aku juga menyampaikan firman disebut Elohim. Bukan berarti Musa dan malaikat dan aku itu adalah Elohim. Yesus loh. Bahkan Yesus menegaskan di data selanjutnya, apa katanya? Dan apa yang menjadi ketetapan Elohim tidak bisa diganggu gugat. Aku menyatakan sesuatu yang bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kamu dengarkan dari mulutku bukan dari aku, yang aku adalah Tuhan, bukan. Tetapi ketika aku mengatakan aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, perkataanku itu bukan dari aku loh. Itu perkataan Tuhan yang mengutus aku untuk mengatakan bahwa Tuhan yang mengutusku itu satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain.
Makanya Yesus mengatakan mereka mengenal engkau Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau Yesus sudah mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Elohim, siapa Kristen ini yang melantik Yesus lagi ikut-ikutan menjadi satu juga di sono? Kristen ini yang mengatakan itu adalah orang yang sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji tadi. Tuh jawabannya. Bang Juma percaya nggak sama Yohanes murid Yesus? Percaya? Ya udah, kenapa nggak percaya? Yesus adalah firman Elohim. Yesus mengatakan apa? Tulis Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tunggu, Yesus mengatakan apa untuk membantah itu? Bukan aku yang membantah, Yesusnya yang membantah. Apa kata Yesus? Begini Pak Juma. Siapa yang menceritakan keberadaan Yesus kalau bukan murid-muridnya? Yesusnya yang angkat saksi tentang dirinya. Apa gitu masih kurang? Ketika Yohanes mengatakan Yesus bla, Yesus bla, Yesus bla 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 bla, apa kata Yesus? Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, masih kurang itu rupanya. Kurang karena dibinasakan akalnya. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, seluruh mukjizat yang aku praktekkan, seluruh kekuatan yang aku pertontonkan, seluruh itu semuanya aku kerjakan, dan semua itu yang bersaksi tentang aku. Mukjizatku, kekuatanku, itulah yang aku pertontonkan sekarang. Dan apa yang aku kerjakan itu semuanya bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Paman. Datang dari Bapak, pribadinya Bapak itu utusan, bukan utusan seperti para nabi. Inilah yang disebut Akhi Billy sebagai musyrik. Bang Juma, kalau dia bukan yang keluar dari Bapak, mana mungkin dia bisa menghakimi kelak dunia, mengampuni dosa seluruh umat dunia? Anda keliru, Bu Darni. Oke, ada ayatnya, Yohanes 9 ayat 39. Karena dia keluar dari Bapa, pribadi Bapa, maka dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39 katanya, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nggak mungkin, kemana para nabi yang lain? Kok nggak bisa menghakimi? Salah satu lagi, di dalam Al-Quran kalian, semalam kan aku bilang sama Bang Juma, Isa Al-Masih hanya ditengok Dajjal wajahnya. Udah Isa Al-Masih selesai itu kemarin Bu Darni. Bu Darni, Anda baca pengakuan Yesusnya, Anda baca di data Yohanes 5 nomor 45. Jangan kalian menyangka bahwa aku akan datang menghakimi kalian di hadapan Elohim. Yang menghakimi kalian di hadapan Elohim itu adalah Musa alaihis salam, yang kepadanya kalian menaruh pengharapanmu. Itu dalil, ucapan Yesus loh. Yohanes 5:45. Yesus itu datang bukan kepada seluruh Bani Israel, bukan. Yesus datang kepada Bani Israel yang sesat doang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat, bukan kepada domba. Makanya dikatakan aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang yang berdosa. Siapa orang berdosa ini? Bani Israel yang sesat, yang meninggalkan ajaran Torah. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang menghakimi kalian di hadapan Elohim. Yang akan menghakimi kalian itu adalah Nabi Musa alaihi salam, yang kepadanya kalian menaruh pengharapanmu. Itu jelas itu. Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144-145. Jadi tak ada keraguan bagi kami tentang itu. Nah, sedangkan ketika Anda berbicara tentang Yesus sebagai hakim, aku baca sebuah dalil ketika kami masih belajar tentang Bible ini. Apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab saudara? Dia mengatakan begini, jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Elohim yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu persis bahwa perintah Elohim itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Elohim kepadaku. Jelas toh? Apa itu? Hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Elohim kepada Bani Israel yang sesat, agar Bani Israel yang sesat itu kembali kepada hukum Musa. Itu dalil, Bu Darni. Itu dalil. Nah, kenapa saudara tidak mau mengerti, tidak mau memahami? Bukan tidak mau, Bang Suma, tetapi akal sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji lebih dulu. Ya. Nah, apalagi? Coba nih, coba. Islam Suma ya? Iya, saya paman. Ente hebat ketika hidup dulu di bumi ya. Iya, kenapa emangnya? Ente kenapa nggak menuhankan aku? Lah, emang ada firmanmu untuk menuhankan dirimu? Oh, memang nggak ada sih. Terus ada lagi yang ingin kau tanyakan samaku, wahai saudaraku, Bang Yesus. Begini, Bang Suma, kan di sisi kananmu kau lihat orang pencapaian dunianya luar biasa karena menuhankan aku. Kenapa kau tidak jatuh cinta dengan itu? Apa yang saya katakan? Lu sendiri yang mengajarkan, apabila ingin hidup kekal, di dalam Matius 19, lakukan segala perintah Elohim. Dan kalau sudah sampai level itu, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Ketika kamu lulus 2 stasiun ini, barulah boleh kau menjadi pengikut aku. Bagaimana aku mau kaya? Bagaimana aku mau bermegah di bumi? Aku harus tunduk kepada perintah Tuhanku. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Aku mencari nafkah hanya sekedar untuk hidup, bukan untuk memperkaya diri, menimbun harta untuk melupakan Tuhanku. Aku menemukan harta, aku bagikan kepada si miskin, bukan untuk memperkaya diriku. Tapi satu lagi, apa itu? Ketika kamu melihat orang-orang berbondong-bondong di hari Minggu menyembahku, di situ ada musik, di situ ada minuman keras, di situ ada makanan-makanan, kenapa kau tidak ikut? Bukankah itu sebuah kenikmatan? Apa yang saya katakan kepadamu, itu tidak pernah kau ucapkan. Kau tundukkan semua perintah-perintah yang ada, hanya berpola kepada apa yang diperintahkan Elohim. Elohim mengajarkan apa, itu yang kemudian harus aku lihat, bukan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri lo. Maka Bang Yesus mengatakan, adindaku Bang Suma, silakan engkau melangkah kemana arah Tuhan menjanjikan jalanmu selanjutnya. Nah, bagaimana dengan Bu Darni dipanggil? Itu kadia duduk situ, duduk, kata Bang Yesus. Saudara Yesus mengatakan, ente menuhankan aku, ya. Yang ngajarin sopo? Mulai bingung tuh. Yang ngajarin ente untuk menuhankan diriku, menghakikatkan diriku dengan sang Elohim sopo? Siapa yang mengajarkan ente, siapa yang membisikkan ente untuk menghakikatkan, mensederajatkan, mensejajarkan aku dengan Elohim yang maha suci, maha tinggi? Padahal engkau tahu aku hanyalah seorang manusia yang diberi mujizat, yang diberikan wewenang, yang diberikan hidup, yang diberikan kuasa, diberikan, diberikan. Dan tentu ada yang memberikan itu. Bang Juma, maka apa kata Bu Darni akan mengatakan, apa kata Yesus? Bu Darni, apa kata Yesus kepada Filipus? Dia Bapak itu. Semua itu aku ajarkan kepada muridku. Tidak pernah aku mengajarkan mereka menyembah aku. Kalau Filipus itu ceritanya berbeda. Filipus ini dongo, Filipus ini bahlul. Sudah sekian lama aku bersama dengan Filipus. Bapak itu tak bisa dilihat, suaranya pun tak bisa didengarkan. Masih juga kau bertanya, benar-benar bodoh kau ini Filipus. Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Siapa yang mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa.
Jangan melintir. Jangan dengar dulu, saya tidak memelintir. Saya tidak memelintir. Saya tidak memelintir. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yohanes 4 nomor 40. Dengar. Yohanes 4 nomor 34. Dengar dulu saudaraku. Dengar dulu. Anda kan menuduh saya memelintir. Seluruh pekerjaan yang aku kerjakan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Aku melakukan apa yang kulihat Bapa untuk melakukannya. Seluruh perkataan adalah perkataan dari Bapa. Dengan kata lain, siapa yang melihat aku sama dengan melihat Elohim. Siapa yang melihat Nabi Musa sama dengan melihat Elohim. Karena mereka ini adalah duta Elohim. Apa yang mereka ucapkan adalah perintah Elohim. Apa yang mereka kerjakan adalah perintah Elohim. Karena Elohim tidak akan mungkin nuzul ke bumi, maka Elohim mengutus para dutanya, yaitu Rasul. Nah, silakan. Ini pindah topik bahwa Yesus menurut Anda bukanlah Tuhan berdasarkan pernyataan Yesus, berdasarkan akal dan wahyu. Silakan. Berdasarkan akal dan wahyu. Ya. Anda kutip Alkitab. Wahyu maksudnya di situ ilham dari Elohim, ilham dari pencipta langit dan bumi. Bukan penulis kitab wahyu, bukan wahyu yang di Patmos itu kalian. Makanya jangan kalian pakai kata wahyu itu. Ya. Silakan. Perhatikan. Ya. Injil Yohanes itu betul-betul Yohanes yang dipakai oleh Allah menuliskan itu menjelaskan Yesus itu sebagai sang utusan. Maka sebagai sang utusan, maka pernyataan-pernyataan dia yang tadi abang kutip itu benar, ya, sebagai utusan. Tetapi sayangnya bahwa Yohanes sudah memulai segala sesuatu di depan itu dengan memperkenalkan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia sudah ada di kekekalan masa lampau. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Ayat yang kedua dan tiga, ternyata dia sebagai pencipta. Tidak ada teologi Yahudi, tidak ada teologi yang lain yang mengatakan sebagai pencipta yang bukan Allah. Jadi jelas Yesus adalah sebagai Allah. Tetapi begini Bang Zuma, apa yang tadi Bang Zuma kutip, kami mengiyakan itu, hanyalah bantah boleh ya. Jadi bantah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Baik, saya bantah. Nomor 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah segala sesuatu yang dijadikan oleh dia ini termasuk tubuhnya Yesus? Ayo. Enggak, saya tanya supaya Anda tahu. Oke, baik. Dengarkan. Dengarkan baik-baik. Yohanes 1 nomor 1 yang bersama-sama dengan Elohim di situ kalau kita berbicara mengenai Tuhan ya. Yang bersama-sama dengan Bapa di situ adalah sifatnya. Bukan anak Maria. Anak Maria itu nanti dikatakan di dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Bukan Elohim yang menjadi daging, bukan Tuhan yang menjadi daging, tetapi perkataan Elohim yang datang kepada Gabriel, yang Gabriel hantarkan kepada perawan Maria yang menjadi daging. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia Yesus. Matamu suwe. Yesus itu nanti ada setelah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging, baru ada Yesus. Kalau dikatakan segala sesuatu menjadi, berarti firman yang menjadikan segala sesuatu itu, segala sesuatu dijadikan oleh firman, artinya segala sesuatu termasuk Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat pengakuan Yesus. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Mari, Bapa sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Bapa sebelum menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk Yesus. Saya ulang, Bapa sebelum menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk Yesus, Bapa itu memiliki satu kehendak. Bapa tidak memiliki dua kehendak, apalagi tiga kehendak. Pada diri Bapa hanya ada satu kehendak. Camkan itu. Yesus di dalam Yohanes 8:42 apa katanya? Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku.
andai saja Bapa yang menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia dia akan mengatakan, aku datang ke bumi atas kehendakku sendiri, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri, aku menjadi korban di atas salib atas kehendakku sendiri. Tetapi dia mengatakan, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti kehendak Bapa dan kehendak Yesus satu kehendak enggak? Dua kehendak. Apabila ada dua kehendak, di situ ada berapa hakikat? Jedar. Jangan pamer kalau Anda juga ikut terlibat di dalam korban yang telah dibinasakan oleh pembinasa keji. Pertanyaan saya, pada diri Bapak, pada hakikat Bapak, di situ ada berapa kehendak? Silakan. Oke, baik. Ya, perhatikan. Saya mulai dari runut Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Anda belum membantah soal eksistensi Sang Logos, ya. Jadi Anda tidak memberikan pernyataan apapun soal siapa itu Logos. Anda hanya berani berkata kalau itu Logos, apakah dia yang juga menciptakan untuk tubuhnya? Perhatikan, penciptaan tubuh Adam dan Hawa sudah selesai di sana. Dan yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 3 itu adalah penciptaan di masa lampau. Jadi tidak sedang berbicara, sedang membangun, menciptakan tubuhnya sendiri. Tolong jangan pakai ayat yang begitu. Tapi jelas bahwa Yesus Sang Logos itu disebut sebagai pra-eksistensinya, pra-kelahirannya, dia sudah ada. Kalau Anda mengatakan Yesus itu baru ada di dalam dagingnya baru saat dia datang dalam daging, itu betul. Tapi eksistensi dirinya sebagai ilahi, sebagai Allah, Alkitab berkata dia sudah ada di kekekalan masa lampau, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah, dan dia terlibat dalam penciptaan. Itu tidak terbantahkan. Oke, titik ya. Maka ada dua pribadi disebutkan di situ. Jangan bilang itu sebagai sifat. Kalau itu sifat, itu bukan bersifat ilahi, bukan. Lihat kata aslinya ya. Tidak ada di situ kata sifat yang dicantumkan. Itu betul pribadi ya. Jadi jangan putar-putar. Kemudian bagaimana dengan kedepannya? Yohanes dengan jujur berkata, sebagai yang dia adalah utusan, jujur betul. Dia datang sebagai yang diutus Bapa, ada sang pengutusnya, dan yang mengutus itu adalah yang punya kehendak, dan Yesus melakukan itu. Tapi di atas semua dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata berbuat, kata tidak dapat berbuat bukan tidak mampu, bukan, tetapi justru dia berselaras, bersekehendak, satu rancangan, satu tujuan dengan sang pengutus itu. Bukan tidak mampu ya, bukan tidak mampu. Yesus mampu ya. Nah, jadi jangan dipakai ayat itu, sebab itu justru mau menyatakan keilahian, kesehakikatan. Yohanes 1 nomor 1 dulu Dinda, coba dibuka original teksnya. Nah. Di Alkitab Sabda. Enggak, kita lihat. Yohanes 1 ayat 1. Alkitab Sabda, paralel. Aduh, kok internetnya mati. Dasal bisa buka Karema? Ya, buka. Biar jangan host nanti terganggu anunya, jaringan. Silakan. Berapa Bang Zuma? Yohanes 1 nomor 1. Baik, Yohanes 1 nomor 1. Iya, paralelnya supaya yang di bawah juga bisa paham. Dibesarkan. Ya, buka. Baik. Tadi ada kegiatan sedikit ya. Nih pelan-pelan ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Bisa buka ini Alkitab Sabda, kata firman di situ apa? Boleh. Apakah itu sifat berkata-kata atau apa? Coba. Yohanes 1 nomor 1. Firman ya. Pada mulanya adalah firman. 30:56. Logos ya, betul ya, dibesarin deh. Logos beneran nggak logos?
Logos. Oke. Coba buka Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Jadi ini logos ini yang menjadi daging kan ya? Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam apa itu? Bisa. Ada kaca, Dinda, ada cermin. Ya, coba Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Ada kendala kayaknya. Itulah Yesus. Aduh, itu aja repot. Nah, nih. Ya. Gimana sih nggak kelihatan lagi? Kisah Para Rasul 1 ini, Dinda. Kisah Para Rasul 1. Ya, coba dibaca. Sabar ya, pelan-pelan kita ya. Nanti saudara Fredik bantai ini. Sabda ya, Bang Juma. Alkitab Sabda, paralel. Kebaca nggak sih? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan. Oke, Yunaninya di situ apa? Yang logos ini apa? Yang kitab di sini apa? Logos kan? Alkitab Sabda, Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Di paralelnya. Tadi ini siapa? Funding apa turun dia ya? Bang Fandi ini dia ada kegiatan kayaknya. Para Rasul 1 ayat 1. Nah ini ya Bang Juma. Iya. Yang mana nih? Yang Kisah Para Rasul 1 nomor 1 kata kitab di situ. Kata kitab. Bukuku ini ya. Iya. Dalam bukuku ini ya. Iya. Logos Bang Juma. Logos. Tadi firman bersama-sama dengan Elohim, Logos. Buku yang keluar dari mulut Lukas juga Logos. Mana ini yang betul ini? Logos katanya. Sementara Kisah Para Rasul buku juga di Logos. Logos juga namanya. Yang bersama-sama dengan Tuhan itu juga adalah Logos. Nah, kita mau arahkan kemana pernyataan-pernyataan bahwa Yesus? Sedangkan kalau Anda membaca nih, Anda baca di dalam kitab saudara Yohanes 1 tadi, Yohanes 1 ini ketika kita buka dalam pernyataannya sendiri, Yohanes 1 itu ketika dikatakan data nomor 3 segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Ternyata yang dijadikan di sini, kata dijadikan di sini itu tertulis dalam bahasa aslinya dengan kata Logos. Bukan Logos, dijadikan. Segala sesuatunya itu dijadikan. Dan olehnya. Iya. Iya, ayat 14 nggak dibaca Bang Juma. Ayat 14. Logos itu telah menjadi manusia hidup. Ya, Firman itu hidup. Bukan Logos yang menjadi. Artinya bahwa ketika Tuhan berkata jadilah manusia, maka perkataan Tuhan itu menjadi manusia. Bukan berarti Tuhan yang menjadi manusia. Ginomai menjadi.
firman yang melekat pada Tuhan itu adalah kehendak berkata-kata Tuhan. Makanya ketika dikatakan kitab, logos, ketetapan Tuhan yang terurai di dalam sebuah buku itu disebut logos. Ketika firman Tuhan disebut logos, maka perkataan Tuhan yang mengatakan, hamillah engkau wahai Maria, jadikanlah lahirkanlah seorang anak bernama Yesus, maka firman itu benar-benar lahir. Maka dikatakan firman yang bersama dengan Tuhan itu benar-benar telah tercipta, benar-benar telah mengeluarkan apa yang ingin dikeluarkan, yaitu manusia. Makanya di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Imamat 11 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan kepadanya terjadi. Nah, keluar firman itu. Apa firman itu ketika dia keluar? Wahai Maria, hamil kau. Hamil? Itulah yang dikatakan pada mulanya firman. Firman itu menjadi manusia. Karena memang pada mulanya firman, pada mulanya kehendak, pada mulanya ide, pada mulanya gagasan. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 nomor 9. Nah, Tuhan memberi perintah, Maria hamil. Tanpa disentuh laki-laki, tunduk Maria, hamil dia. Maka saudaraku, ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan menjadi manusia, itu maksudnya firman Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, kita lihat apa yang terjadi dalam pengakuan Yesus. Yohanes 8 yang saya maksud tadi. Aku datang, aku keluar. Kamu tahu bahwa aku datang, aku keluar dari Bapa. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Atas kehendak siapa? Aku datang jadi manusia atas kehendak siapa? Atas kehendak aku. Nah, atas kehendak aku. Apakah itu ke atas kehendak aku? Nah, iya sekarang apakah aku jadi manusia atas kehendak aku? Hah? Lah, bukan atas kehendakku. Bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Elohim. Bukan atas kehendakku. Hidup. Bukan atas kehendak. Iyalah, bukan kehendak Yesus itu, kehendak Elohim. Hidup. Berarti Yesus bukan kehendak Elohim itu hidup. Berarti Yesus bukan Elohim. Kehendak Elohim itu hidup, Bang Juma. Jadi semua ucapan itu di dalam Yesus. Aku datang, aku keluar. Aku datang, aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak siapa? Kembali ke topik. Gimana Yohanes 1:1 biar saya bahas. Atas kehendak siapa? Udah selesai itu, Bang. Udah selesai. Oh, udah selesai. Atas kehendak siapa aku datang? Antara kata sifat dengan kata ini. Atas kehendak siapa aku datang menjadi manusia? Saya tadi sudah jawab, Bang. Atas kehendak siapa? Saya sudah jawab. Oke, selesai bicara baru saya bicara. Enggak. Kita tiktokan. Atas kehendak siapa aku datang menjadi manusia? Silakan narasi sampai habis. Saya akan hanya itu aja. Atas kehendak siapa aku menjadi manusia? Itu aja. Hakikatnya Yesus. Atas kehendak. Kau nggak mampu kan menjawab? Yesus. Sudah. Itulah jawabannya. Atas kehendak siapa aku datang menjadi manusia? Baik. Kehendak hakikatnya Yesus itu. Oke, balik ya. Atas kehendak siapa? Kehendak hakikatnya Yesus. Kehendak hakikatnya, keadaan sebenarnya Yesus. Inilah penyesat itu. Baik. Itulah penyesat. Mengajarkan sesuatu kebenaran tapi hanya berdasarkan dalil-dalil buta. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Dibantah, atas kehendak hakikatmu. Inilah kenapa kalian diusir. Inilah kenapa kalian diusir. Karena kalian mengajarkan yang bukan diajarkan Yesus. Yohanes 8:42, aku datang, aku keluar dari Elohim. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, atas kehendak siapa? Elohim. Bukan kehendak Yesus, bukan. Berarti kehendak Elohim dan kehendak Yesus tidak sama. Kaknya Yesus kan Elohim, Bang Juma. Itu menurut ente. Kalau Yesus punya hakikat itu adalah Elohim, maka dia datang atas kehendak Elohim. Dia datang atas kehendaknya sendiri, karena dia satu hakikat. Sekarang dengan mulutnya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku.
Berarti Yesus dengan Bapa Elohim tidak satu hakikat. Ada berapa hakikat? Ada berapa kehendak rupanya dalam diri Elohim? Dua atau satu? Hanya satu. Ketika kehendak ini menghendaki dirinya menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia, wajib hukumnya dia mengaku, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru Anda bisa memaksa Yesus sebagai Elohim. Tapi Yesus dengan lantang mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia tidak satu hakikat dengan yang maha berkehendak. Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Juma. Giliran saya. Oke, baik. Dimulai dari apa tadi yang kita diskusikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saya sudah menegaskan bahwa itu adalah bersifat person, bersifat pribadi, bukan sebagai kata sifat yang Anda tuduh. Nah, lalu dengan sebagai pribadi, jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes sebagai penulis soal logos, sebenarnya itu sesuai dengan teologi atau perjanjian lama itu sendiri. Abang tadi kutip itu, apa yang ada dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 18. Ayat 11, 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jelas di situ firman atau memre atau dafar itu bertindak sebagai yang dikirim, bertindak sebagai yang diutus, lalu dia akan bertindak di sana untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki sang pengutus. Jelas di situ. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Artinya bahwa memra atau dafar itu bukan sekedar bahasa verbal, bukan sekedar ide, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar yang tadi Anda bilang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 atau bentuk buku atau tulisan, bukan. Tapi ini person, ini adalah pribadi yang memang diutus, mampu melakukan sesuatu sampai finish, dan apa yang dikerjakan itu adalah sesuai dengan kehendak sang pengutus. Nah, sekarang Anda lihatlah di dalam pasal 19 ayat 13 disebutkan bahwa sang pribadi itu bernama Firman Allah. Itu di dalam Wahyu pasal 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jangan dipotong ya. Nah, karena saya akan udah panjang, kepanjangan. Jelas sebagai utusan itu adalah kehendak Bapa. Lihatlah Yohanes 3:16. Saudara, ketika Anda mengatakan person, saudara, Bang Zuma terlalu banyak. Saya sedikit saja. Ketika saudara, sedikit saja, Bang Zuma, sedikit ya. Udah turunkan aja orang ini kalau gini itu besar kasih Allah sesat lagi menyesatkan. Anda blow on, Anda blow on, Anda on, Anda blow on. Anda nggak waras, Anda nggak waras, Anda nggak waras, Anda nggak waras. Anda lebih baik dibawa garuk pantat, habis itu Anda cium tangan Anda. Anda mengatakan berbicara mengenai person, oke? Berarti satu person aja kan, satu oknum kan? Si satu oknum ini menjadi daging. Masih ada nggak oknum lain? Nggak ada, ya kan? Harus. Saya minta Anda jawab singkat-singkat aja. Kenapa Anda nggak mau jawab singkat? Karena Anda ingin melakukan penipuan sama seperti Paulus. Itu pasti tuh. Anda mengatakan itu berbicara person, oke. Satu person berarti ya. Satu person ini kemudian menjadi daging. Masih ada nggak person lain? Ketika dia menjadi daging, apa katanya? Aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku. Katanya satu person aja. Lalu atas kehendak siapa lagi? Atas kehendak Bapa. Loh. Bukannya yang menjadi sekarang kau ini adalah Bapa? Bukan. Lalu siapa? Ya, aku ini adalah siapa? Adalah ciptaannya. Anda lumayan sudah boleh berbicara panjang lebar di hadapan kami di sini. Dikasih ruang untuk supaya Anda waras, malah semakin menjadi gila. Harusnya Anda memanfaatkan suasana, kamu dikasih ruang berdiskusi dengan kami, diajak untuk waras, Anda semakin gila malah. Anda mengatakan itu bukan berbicara mengenai sifat, itu berbicara mengenai person. Jadi ketika si person ini, satu oknum ini menjadi daging, berarti dia sendiri yang menjadi daging. Tapi apa pengakuannya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, kan kau ditampar. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak pribadi lain, person lain. Lah,
Berarti bukan Yesus itu adalah Bapa. Jadi saudaraku, kenapa ini bisa Anda pertahankan? Karena itu tadi, pembinasa keji. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Karena memang membinasakan dengan cara keji. Apa buktinya dia membinasakan secara keji? Kamu dikasih alat akal, dikasih saman modern, saman intelijensi yang begitu mencapai maksimal, dikasih internet, dikasih komputer, dikasih masa sejahtera, Anda hidup kemampuan maksimal, tetapi untuk menelaah Yohanes 1 nomor 1 aja Anda nggak bisa. Itulah bukti sang pembinasa keji, benar-benar keji di dalam membinasakan. Sampai orang yang sudah diperlengkapi dengan modernisasi, alat yang canggih pun tidak bisa hidup hatinya, tidak bisa hidup akalnya, mati, binasa, benar-benar binasa. Benar-benar membinasakan manusia. Akal dibinasakan, benar-benar dibinasakan. Maka yang kami upayakan di sini adalah menusuk hati Anda dengan jarum, menusuk akal Anda dengan jarum, dengan harapan dengan tusukan itu ada seberkas cahaya yang bisa masuk, di mana cahaya itu bisa menerangi kegelapan yang Anda alami saat ini. Inilah yang terjadi terhadap Dinda Arom. Kenapa dia takluk, kenapa dia langsung melunakkan hatinya? Karena dia membuka sedikit dari kegelapan itu, cahaya masuk dalam, sehingga terang benderang. Akhirnya dia menyatakan dirinya adalah Muslim. Saya kira begitu rekan-rekan sekalian. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum Bang Erik. Waalaikumsalam. Bang Erik monitor nggak Bang Erik? Assalamualaikum. Kenapa Al-Hajar sama Julian? Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Da, Ustaz Felix, Bang Arom, Bang Sal semuanya. Iya, lanjut. Ada Bang Yos. Ali, Dinda Felix dan yang lain silakan. Yang lain gimana Bang Al-Hajar? Aku mau bertanya, boleh nggak Bang? Boleh, apa itu? Satu pertanyaan buat Bang Zuma, boleh? Sama saya aja, boleh silakan. Oke, Bang Arom, oke. Aku minta ajukan satu pertanyaan, tolong dijawab sesuai pakai dalil ya, sesuai dalil gitu. Aku pengen abang menunjukkan satu dalil di mana Allah itu menampakkan dirinya kepada Muhammad lalu mewahyukan surah kepadanya untuk kau turun. Kau baca Al-Quran aja nggak bisa ya, kau minta tunjukin Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ceritanya? Lucunya. Bukan Bang Arom, mereka ini mau cari remis loh. Itu. Anehnya. Mau cari remis. Tuhannya Yesus aja nggak kelihatan. Jadi kalau membahas Yohanes 1 nomor 1 itu kita harus kembalikan kepada akidah maupun kaidah daripada bangsa Roma, bangsa Yahudi. Sementara mereka tidak pernah mengenal firman itu akan menjadi manusia. Firman itu mereka tahu persis apa maksud dari perkataan tersebut. Tapi justru mereka ini yang lain memahaminya. Karena apa? Karena memang ajaran mereka ini, di mana nenek moyang mereka tidak pernah sekalipun pencipta langit dan bumi mengutus para nabi di tengah-tengah bangsa Yunani. Sehingga mereka tidak mengerti istilah-istilah firman, istilah nabi, rasul, malaikat, terus mukjizat Allah. Mereka nggak paham sama sekali. Kalau kita tanya salah satu aja mukjizat, mereka muter sana muter sini. Udah sampai 180 derajat, muter lagi 360, ditambah lagi 180 lagi, ditambah begitu muter terus. Karena mereka memang tidak paham. Nenek moyang pendiri agama mereka tidak mengenal kata rasul, tidak mengenal kata nabi, tidak mengenal kata utusan. Bahkan Allah saja mereka pelintir. Kata Allah saja mereka pelintir. Buktinya apa? Karena kitab mereka itu berbahasa Yunani. Tidak menyinggung sedikit pun bahasa-bahasa dalam Al-Quran ataupun perkataan Al-Quran. Justru mereka inilah yang mengutip bahasa-bahasa daripada perkataan Al-Quran itu sendiri.
mengambil istilah-istilah Al-Quran tapi tidak memahaminya. Inilah yang dikatakan Daniel 9:27. Raja keji itu akan menghilangkan akal kalian Kristen. Betul. Daniel 9 nomor 27 dan Matius 24 nomor 15. Ini nubuatan bagi kalian. Itu kalau kita nggak paham. Lagian Memang sok paten kali, sok cantik, minta data sesuai dalil, sesuai ayat. Kau dasar horas maho. Silakan Julian. Naikkan lagi mainan Bang Arom. Tapi nggak apa-apa kalau yang tadi mau naik lagi Bang, biar kita jelasin aja. Setelah ada Ustadz Felix di sini. Nggak jelas itu, mau diladenin. Ya kan ada Ustadz Felix, silakan aja apa-apa. Yang lain. Oh yang lain, oke. Ya yang tadi. Yang lain aja. Itu Julian tuh. Julian. Ini Bang Julian Muslim Kristen Bang Jul. Julian. Sal. Jadi ketika orang Yunani ini mendengar pembicaraan tentang Yesus yang diceritakan oleh bangsa Yahudi yang telah menetap di bangsa mereka, karena Yahudi pada kala itu sudah bergenosida keluar dari Yerusalem menempati bangsa-bangsa lain. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang asing tersebut takjub mendengarnya. Takjub. Sehingga mereka, ini mustahil kalau ini adalah manusia biasa. Pasti dalam dirinya ada sisi ketuhanan ini. Makanya kalau Kristen memaparkan tentang ketuhanan Yesus itu punya dua kepribadian. 100% manusia dan 100% Tuhan. Inilah yang dialami orang-orang Yunani pada zaman itu ketika mereka mendengar pemberitaan tentang Yesus atau Yehoshua Masia. Ketika ahli Torah dan orang Farisi mengajarkan tentang tanda Nabi Yunus, sehingga terdengar ke telinga mereka. Dan mereka takjub, wah ini bukan manusia biasa, ini ada Tuhan di dalam dirinya ini. Makanya lihat Kristen sekarang, Yesus itu memiliki dua natur, ada natur manusia dan natur ketuhanan. Ini dari mana asal-usulnya? Dari Yunani. Karena mereka nggak paham, mereka nggak ngerti apa itu arti mukjizat. Kalau kita kan paham, tidak mungkin Tuhan itu bermukjizat. Justru nabinya lah yang bermukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bingung mereka Bang Arom, bingung. Ya alhamdulillah memang Bang Arom sudah menemukan cahaya kebenaran dalam Islam. Alhamdulillah, kami juga bersyukur. Halo Aeu. Halo Martin. Halo Martin. Kenapanya mereka baru ditegurnya udah turun, belum kuturunkan kalian. Santai aja Nyat, nunggu kuturunkan dulu. Sabar Pak Rom. Lucu-lucunya orang ini ya. Halo Brian. Halo Brian. Oh Brian. Halo Brian. Brian. Brian kali. Brian dikit tahu. Halo Brian. Brian dikit tahu. Mau apa? Kepencet. Oh, kepencet. Lawak-lawak memang mereka ini, bahas sesuatu yang nggak mereka pahami, nanti kalau dijelaskan tantrum kemana-mana larinya, lucunya. Masya Allah, syukron jazakallah. Bang Arom, aku izin ini ya Pak Arom ya, izin promosi ya. Aku promosi jualan
ada jualan basreng sama ini, sama kue Silakan. Lebaran. Yang mau bantu aku dengan cara menyupport dengan membeli dagangan, teman-teman boleh beli dagangannya ini ya. Dari Street Unik kita buat apa namanya kue ini? Ada kue nastar, kue putri salju sama kue Halo Gats. Ini dulu Gats. Silakan Sal. Mau diperbesar Sal? Iya boleh sebentar aja Besar ya. sebentar aja nanti besar lagi Bang Zumaya. Nah Ini ada putri salju ya Sal ya? ada putri salju yang gak ada Tuhan gak aku jual ya, aku gak jual Tuhan, aku jual kue ya. Nah ini kami jual nih, ini putri salju.